Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta webinar, teman-teman dari seluruh Indonesia, dan kalau saya lihat pesertanya tidak hanya dari Indonesia, ada juga yang dari negara-negara lain. Selamat bergabung dengan Forti Forman Institute dan juga I4. Hari ini kami mengadakan webinar series yang pertama untuk scientific writing, dan pembicaranya adalah Dr. Berry Juliandi dan Dr. Sastia Putri. Nah, mungkin Bapak dan Ibu sudah sempat baca-baca juga apa itu Forti. Forti adalah Forman Institute, spin-off dari Forum Peneliti Muda Indonesia. Jadi kami adalah gabungan ya dari berbagai peneliti dari berbagai multidisiplin di seluruh Indonesia dan juga di luar negeri, dan kemudian membuat yayasan ini agar bisa kemudian sharing dengan rekan-rekan sekalian, dan juga kemudian kita bisa berkolaborasi itu. Dan hari ini kita ada dua pembicara, Dr. Sastia Putri dan Dr. Berry Juliandi, dan akan melakukan selain juga kemudian memberi paparan, kita akan membuat semacam workshop kecil gitu ya, Bu Sasi dan Pak Berry. Saya juga kemudian hendak menyapa Pak Adi Hermanu. Pak Adi sudah hadir belum ya? Pak Adi adalah Kasubit Riset Dasar dari Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat DRPM, Dirjen Penguatan Riset Pengembangan Ristek BRIN. Selamat datang Pak Adi. Selamat bergabung dengan acara kami juga Bapak dan Ibu. Tanpa lama-lama mungkin saya mempersilahkan co-host kami Saudara Sigit untuk membacakan urutan acara ya, urut jadwalnya seperti apa Mas Sigit hari ini, silahkan. Suara saya bisa terdengar ya? Dengaran. Tapi kayaknya harus agak lebih keras nih Mas Sigit nih. Oke. Ya baik ya. Selamat siang. Mungkin selamat malam atau selamat pagi juga karena zona waktunya berbeda-beda. Jadi untuk tata acara hari ini akan saya bacakan. Peserta dimohon login 10 menit yaitu pukul 13.50 sebelum acara dimulai pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian peserta harap mute suara agar tidak saling simpang siur suaranya dan lebih jernih. Kemudian saat materi dimulai, peserta bisa mengajukan pertanyaan dengan mengetik pada message to all participant atau melakukan raise hand, dan boleh berbicara saat dipersilakan oleh moderator. Kemudian untuk mempermudah komunikasi webinar, diharapkan peserta untuk mendapat rename dengan format institusi, kemudian menggaris dan nama. Sebagai contoh, Forti garis kemudian Pratiwi. Misalnya seperti itu, boleh disingkat saja supaya nanti namanya juga terlihat. Kemudian untuk susunan acaranya pada hari ini ada dua sesi. Sesi pertama adalah materi yang akan disampaikan oleh pembicara kita. Ada materi 1, From Experimental Design to Drafting a Manuscript, yang akan disampaikan oleh Dr. Sastia Pramaputri. Dilanjutkan dengan Q&A yang pertama. Kemudian materi kedua akan disampaikan oleh Dr. Berry Juliandi dengan topik Techniques on Manuscript Writing and Correspondence with Journal Editor. Kemudian yang selanjutnya adalah Q&A yang kedua. Sedangkan sesi 2 terdiri dari writing practice dan juga diskusi sebagaimana sudah di-email oleh panitia bahwa peserta diharapkan sudah membawa berupa rancangan papernya, paling tidak ada abstrak ataupun yang paling dasar walaupun belum lengkap. Kemudian mungkin bisa langsung mulai saja ya Bu untuk acara selanjutnya. Oke, terima kasih Mas Sigit. Acara selanjutnya adalah materi 1 yang akan dibawakan oleh narasumber kita. Yang pertama yaitu Dr. Sastia Putri dari Osaka University. Ini adalah profil beliau. Dr. Sasti itu menjadi Associate Editor of Metabolomics by Springer, jurnal Q1, lalu juga editor, salah satunya adalah editorial board member of Hayati Journal Bioscience Q2, dan selain itu juga menjadi review editor beberapa jurnal-jurnal yang penting ini teman-teman semua. Jadi mungkin nanti kita akan dengarkan paparan Bu Sasti dan kemudian kita bisa diskusi ya Bu Sasti ya di akhir acara. Yeah. Silakan Bu Sasti.
Terima kasih banyak Ibu Feni, Mas Sigit. Saya juga ingin menyapa semuanya teman-teman yang sepertinya kehadirannya sangat beragam ya, lumayan terharu. Jadi ada berbagai macam kota dan juga di luar Indonesia juga join ya. Ada dari Turki, ada dari Rusia, Taiwan maupun Jepang juga hadir di sini hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izinkan saya untuk memulai. Semoga suaranya jelas ya. Bila tidak ada jelas atau terputus nanti bisa tinggal raise hand. Saya ingin memulai talk kita sebelum kita memulai untuk menulis paper. Terkadang banyak yang suka terlupa bahwa sebenarnya bila kita sudah punya data ya, udah kita punya data terus kita mau nulis, sebaik apa kita menulis pun, apabila experimental design-nya sudah salah, maka akan sulit untuk menulis paper yang baik. Oleh karena itu saya akan merunut lebih dalam lagi gitu. Jadi dari awal sekali ketika kita mulai paper, kita harus bertanya juga dan kita harus mengetahui. Terkadang banyak mungkin rekan-rekan peneliti yang mungkin senang untuk presentasi misalnya hasilnya ke conference, berbagai macam conference, atau mungkin nanti submit sebagai proceeding gitu. Ada berbagai macam, atau ada yang juga senang nulis buku. Tapi di sini karena sesinya adalah scientific writing dan targetnya itu lebih output ke jurnal, saya ingin sampaikan juga kenapa selain kita mempresentasikan hasil kita dalam bentuk misalnya di conference, kita juga harus publikasi gitu. Kenapa harus publikasi? Yang pertama adalah memang publikasi kita itu adalah merupakan official timestamp. Jadi ketika kita melaporkan hasil kita dalam bentuk publikasi itu adalah written records. Kapan penemuan ini pertama disampaikan ke publik. Lalu kedua, memang penting sekali adanya peer review proses. Ini merupakan sertifikasi. Jadi mungkin kita merasa semuanya sudah baik gitu ya yang kita sampaikan karena memang untuk misalnya proceeding atau mungkin kita presentasi di conference itu tidak terlalu banyak atau mendalam tentang peer review-nya. Kalau di scientific journal memang ada proses peer review gitu dan memang kita bisa mendapatkan masukan dari kolega-kolega kita yang menjalani riset yang serupa dan ini juga menjaga validitas dan integritas. Jadi legitimasi dari hasil riset kita itu bisa terjadi bila kita melakukan proses peer review publication. Dan yang ketiga adalah diseminasi dari ilmu pengetahuan. Jadi diseminasi yang paling efektif dan yang diterima oleh semua kalangan yaitu adalah berupa publikasi di jurnal yang bereputasi. Jadi ini adalah cara yang paling efektif dan juga diterima oleh kalangan saintis untuk membagikan gitu ide kita maupun penemuan kita. Dan yang terakhir adalah preservasi. Jadi memang kita harus meninggalkan rekod dari riset yang pada akhirnya nanti ilmu pengetahuan itu bisa terus berjalan karena adanya publikasi dari kita. Ini bisa menjadi basis untuk penelitian-penelitian selanjutnya di masa depan. Ini sangat penting untuk menjaga kelangsungan riset yang kita jalani. Bukan hanya kita sendiri, tapi juga bisa menjadi referensi maupun jadi basis untuk penelitian selanjutnya yang digunakan oleh orang lain. Lalu bagaimana untuk kita memulai riset itu sendiri? Terkadang kita suka mengalami kebingungan atau kesulitan. Ini sebenarnya dirunut dari awal sekali, terutama untuk rekan-rekan di sini ada banyak mahasiswa yang mungkin masih memulai, atau mungkin rekan-rekan yang baru memulai melakukan penelitian mandiri gitu, sebagai dosen muda, termasuk saya sendiri masih pemula. Yang penting waktu pas saya baru pertama kali mulai riset dan melakukan memiliki grup riset saya sendiri adalah mengetahui kelemahan dan kelebihan dari saya sendiri gitu. Dan yang kedua adalah kita harus memahami research positioning kita ini di dunia karena kita tidak hanya berpikir untuk Indonesia. Kalau kita ingin publikasi di jurnal internasional, audiens kalian adalah dunia, bukan hanya di Indonesia. Jadi kalian juga harus berpikir tentang research positioning Anda di dunia gitu secara global. Yang ketiga, kita juga harus make sure kalau kita tidak ketinggalan. Jangan sampai kita melakukan riset yang sebenarnya sudah dilakukan 10 tahun yang lalu gitu. Jadi memang kita harus terus mengikuti perkembangan zaman. Kita juga harus selalu up to date dengan topik yang terkini, topik-topik yang paling penting untuk diatasi saat ini dan itu akan membuat riset kita relevan dengan perkembangan global. Yang keempat adalah memang ada dua hal yang biasanya selalu ditekankan, yaitu justification dan relevance. Justifikasi dan relevansi riset. Jadi kita nanti harus memperhatikan kedua poin ini ketika kita memulai riset. Ini nanti akan saya jelaskan satu persatu.
Dan kelima, ini yang sering sekali kita kesulitan ya, terutama mungkin waktu pas masih mahasiswa gitu. Kesulitan untuk memiliki visi dan clear timeline sampai akhirnya publikasi itu bisa selesai. Ada banyak yang mungkin senang gitu melakukan eksperimen di lab gitu, tapi ketika udah punya banyak banget datanya udah segunung-gunung, akhirnya mengalami kesulitan untuk merangkum data tersebut dan akhirnya mulai menulis. Dan ketika mulai menulis sering mandek. Jadi penting sekali sebelum kita memulai, kita nanti harus jelas sebelum kita mulai eksperimen, sampai mana riset ini kita ingin jalani, questions apa yang ingin kita jawab, dan eksperimen-eksperimen apa yang harus dilakukan untuk menjawab pertanyaan riset tersebut. Dan kita harus punya timeline yang jelas untuk menyelesaikan satu topik tersebut. Dan sekarang yang pertanyaan pertama, bagaimana kita bisa memaksimalkan kekuatan kita? Jadi kita harus menyadari misalnya, kalau saya di Osaka gitu, di sini mungkin alhamdulillah bagus gitu ya situasi tentang research funding dan expertise juga secara teknologi lumayan bagus. Tapi bioresource, jadi topik riset yang bisa kita garap gitu, kalau misalnya kita meneliti tentang bioresource, di sini terbatas yang bisa dianalisa. Jadi ada yang bagus, ada yang kekuatan, ada juga yang merupakan satu kelemahan. Dan limitasinya, limitasi lagi-lagi terkait biasanya kita bisa, sorry ini ada chat. Oke, bukan ini. Oke. Jadi apa limitasi? Apakah berupa funding? Apakah berupa infrastruktur? Apakah berupa sampel? Ataukah berupa expertise? Ini kita harus pahami dulu sebelum kita memulai. Dan bagaimana cara mengatasi kelebihan maupun kelemahan ini? Jadi kalau misalnya soal dana riset, memang kita harus pintar-pintar mengatur soal dana riset. Lalu tentang expertise, bagaimana kita bisa menonjolkan expertise kita dan kita bisa juga untuk memahami gitu loh saat ini apa saja yang dibutuhkan gitu. Jadi untuk seperti itu memang kita harus rajin tampil. Ibaratnya misalnya kita bergabung dalam forum atau bergabung dalam society atau kita datang ke annual meeting mereka, di situ kita memperkenalkan diri dan kita bisa memperkenalkan diri juga untuk membawa apa yang bisa kita tawarkan dari expertise kita. Itu bisa dimaksimalkan dengan hadir gitu di tengah-tengah scientific community kita. Terus ya tentang teknologi dan bioresource tentunya kita harus menggunakannya sebagaimana seefisien mungkin dan juga seefektif mungkin sesuai dengan resource yang kita miliki. Dan apabila kita memiliki keterbatasan dalam soal funding maupun infrastructure maupun bioresource maupun expertise, kuncinya adalah kolaborasi. Jadi kita misalnya sekarang ini memang nggak bisa riset sendiri aja, dan kalau misalnya memang kita apalagi mau handle satu problem gitu ya, yang memecahkan satu problem itu biasanya tidak bisa hanya dengan satu pendekatan aja. Sekarang udah zamannya memang collaboration based dan juga dengan pendekatan yang dari berbagai bidang. Jadi kuncinya kita juga memang harus bisa berkolaborasi. Dan kalau misalnya untuk minimize kelemahan kita, jadi kita juga harus memahami apa sih kira-kira misalnya kita di Indonesia nih, apa sih kira-kira kelemahan kalau kita di Indonesia, misalnya kita kepentok ini, kepentok itu. Tapi kita bisa memilih research topik di mana sebenarnya orang lain nggak bisa. Contohnya sesuatu yang berhubungan dengan bioresource Indonesia yang unik gitu. Jadi itu kita memiliki akses yang baik di situ. Dan kita bisa memilih topik riset yang bisa dilakukan di Indonesia, tapi juga memiliki impact. Dan yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah lagi-lagi research positioning. Karena nantinya ini akan berhubungan dengan competitiveness kita dalam publikasi. Jadi apakah kita ingin menjadi ikan besar di kolam yang kecil, atau kita ingin menjadi ikan kecil di kolam yang besar. Kalau kolam yang besar terbuka luas untuk ada banyak ikan-ikan kecil lainnya. Tapi bukan menutup kemungkinan juga di ikan besar itu, di kolam besar itu ada ikan juga yang besar gitu. Jadi kita harus memilih gitu, apakah kita mau memilih bidang yang spesifik tapi kita bisa jadi leading researchers di situ, atau kita ingin terjun ke bidang yang sudah banyak sekali competitiveness di situ, kompetitor udah banyak, tapi ya masih ada kue untuk kita. Itu kita harus memilih. Dari awal kita harus menyadari posisi kita ada di mana dengan semua kelebihan dan kelemahan yang sudah kita sadari di poin 1. Dan kedua, bagaimana caranya untuk kita bisa tahu research positioning kita di mana? Contohnya waktu saya ingin memulai riset menggunakan udang, metabolomik udang. Di sini saya cari dulu gitu. Saya selalu meminta mahasiswa saya setiap mereka mengajukan research proposal, cari dulu tentang reference. Jadi mulai dari tahun 1980-an nih mulai nih ada publikasi tentang udang. Dan biasanya publikasi itu keywordnya apa aja sih? Misalnya contoh tentang
cita rasa udang, ada 69 paper, dan itu biasanya tentang perubahan rasa, tentang penyimpanan, tentang metabolite produk. Tapi kalau misalnya ngomongin metabolit, itu selalu tentang respons dari metabolite production setelah dia diserang virus misalnya. Jadi biasanya risetnya masih tentang itu. Tidak ada yang melakukan riset shrimp metabolomics tapi berkaitan dengan taste. Jadi kita punya chance gitu untuk menjadi pionir di bidang itu. Tapi untuk mengetahui hal ini kita benar-benar harus memahami saat ini status dari riset yang terkait dengan metabolomics udang itu seperti apa. Dan yang ketiga, kita harus selalu update ya, jangan sampai jadi peneliti yang kurang update. Misalnya kita melakukan banyak penelitian tapi tahu-taunya itu udah dipublish beberapa tahun yang lalu, terus pas kita mau publikasi terus nanti taunya ditolak, kan sayang ya, sayang sekali resource dan waktu kita gitu. Jadi bagaimana kita terus menjadi peneliti yang terupdate, ya kita harus rajin baca, harus rajin mengikuti misalnya kayak forum, ya banyak kayak sekarang misalnya ada WAG atau newsletter, itu kita bisa subscribe. Dan kalau saya sendiri untuk misalnya kayak Google Search, saya bisa setup gitu ya, ada Google Alert namanya, jadi kalau misalnya ada publikasi dengan keyword yang spesifik, itu biasanya saya selalu dapat informasi. Jadi kalau orang lain publikasi tentang misalnya manggis gitu, nanti saya bisa dapat notifikasi. Jadi saya tahu nih, oh ya ada publikasi baru gitu. Dan kalau misalnya ada breakthrough terbaru, apabila itu memungkinkan, kita bisa memasukkan elemen dari breakthrough itu ke riset kita supaya terlihat bahwa kita itu mengikuti perkembangan zaman dan tidak outdated. Jadi contohnya nih, supaya kita tidak ketinggalan zaman, kita juga bisa untuk subscribe ke Jurnal Article Updates. Biasanya kalau kita subscribe, kita nanti bisa kita set, bisa daily, bisa weekly, bisa monthly newsletter. Misalnya isu di jurnal tersebut bulan ini apa-apa aja. Dari situ ya kita bisa pilih kan, oh bulan ini berarti yang banyak riset itu tentang topik ini. Oh ternyata banyak yang pakai CRISPR-Cas gitu. Terus kita bisa pilih kira-kira mana yang kita tertarik gitu, dan biasanya misalnya teknologi terbaru itu dipakai untuk apa. Terus tadi yang udah saya sampaikan juga, kita bisa juga set Google Alert, dan juga untuk baca scientific newsletter. Kalau misalnya kalian nggak terlalu senang baca paper, kalau saya sih selalu berusaha untuk membaca paper minimal 1-2 artikel per hari. Mau itu cuman read through aja, kalau udah tahu tekniknya sebenarnya mudah sekali untuk baca paper, gampang biasanya abstraknya, terus nanti kita baca conclusion-nya, kalau tertarik lebih lanjut, kita bisa baca the whole paper. Dan juga kita bisa subscribe ke scientific newsletter gitu, jadi misalnya udah ditulis dengan bahasa yang umum, udah di-summarize poin-poin pentingnya gitu, kalau misalnya kalian senang baca dengan bahasa yang lebih populer. Di lab saya sendiri, setiap hari Rabu kita ada journal club, jadi mahasiswa, ada 3 mahasiswa biasanya setiap minggu mempresentasikan biasanya hasil riset gitu dari jurnal-jurnal yang terkini. Jadi kita juga selalu update. Ada juga sistem seperti itu di Osaka. Nah, yang keempat ini biasanya sering sekali kata kunci ini penting. Pertanyaan pertama ini sering banget ditanya sama dosen pembimbing, biasanya evaluator. Dan juga kalau misalnya nanti kalian udah di later stage, nanti akan ditanya sama reviewer. Dan juga kalau misalnya nanti kalian ajukan dana, ini juga akan ditanya oleh reviewer funding. Jadi apa sih sebenarnya justification dan relevance? Apa sih justifikasi dan relevansi, dan kenapa mereka penting? Jadi justifikasi itu adalah rasional dari riset yang Anda lakukan, atau alasan mengapa riset ini dilakukan. Dan juga ada juga explanation untuk desain atau method yang dipakai, metode yang dipakai dalam riset tersebut. Relevansi itu biasanya dia risetnya harus relevan secara saintifik maupun lewat perkembangan masyarakat yang kita lihat riset ini bisa berguna untuk masyarakat banyak. Kan kita kan biasanya untuk melakukan riset itu hampir sebagian besar kita pakai taxpayers money. Kalau misalnya di Jepang ya, kalau kita dapat funding agency, dapat funding dari research agency, itu biasanya kalau yang dari pemerintah, itu berarti dapatnya dari taxpayers money, artinya dari pajak penduduk. Oleh karena itu, riset kita juga nanti harus relevan gitu untuk masyarakat banyak. Apabila yang melakukan hal-hal yang teoritis, belum aplikatif, ya tidak masalah, tapi kan nanti teori itu akan menjadi building block yang sangat penting untuk riset-riset yang aplikatif. Jadi riset yang teoritis, yang basic science maupun yang aplikatif, keduanya sama penting.
Jadi kenapa justification dan relevance itu penting? Kita harus kasih tahu reasoning yang sangat kuat. Kenapa riset ini harus dilakukan dan harus dilakukan oleh saya, dan kenapa harus dilakukan sekarang gitu. Jadi ini penting untuk convince, misalnya untuk meyakinkan funding agency, untuk kita nanti bisa menulis scientific article yang bagus, karena nanti introduction kita dan reasoning ini sangat penting. Kalau misalnya justification sudah tidak kuat, nanti pasti langsung ditolak sama editor di editorial level. Yang ketiga juga, apabila scientific content kita ini tinggi justifikasi dan relevansinya, pasti orang akan bicara soal itu. Pasti orang akan menghargai dan mengapresiasi gitu. Jadi ini juga untuk mendapatkan recognition dari scientific community dan akhirnya membuka jalan juga untuk bisa lebih present dan bisa berkolaborasi dengan rekan-rekan yang ada di lingkaran scientific community masing-masing. Dan yang finally ya ini ya, pada akhirnya biasanya kita memiliki tanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan dana riset yang kita terima dan pada akhirnya bisa diterima atau tidak hasilnya oleh general public. Nah, yang ini kadang-kadang suka kadang-kadang mandek di sini ya. Kenapa? Misalnya banyak yang suka bertanya bagaimana caranya memotivasi diri sendiri supaya kita bisa menulis paper yang bagus, bagaimana kita bisa memotivasi diri sendiri supaya kita bisa memulai untuk menulis. Yaitu biasanya kalau saya ada 3 kata kunci, saya harus punya misi dan visi yang jelas dari awal. Sebagai saintis, apa misi saya, apa visi saya. Lalu saya harus punya tujuan yang jelas. Tujuan yang jelas pun bisa di breakdown ya, tujuan-tujuan itu dalam tujuan jangka panjang maupun jangka pendek. Lalu reasonable timeline, ya kita juga harus reasonable ya, jadi nggak mungkin misalnya sulap-sulap kita mau nulis jurnal dengan kualitas tinggi, tapi misalnya cuma 1 bulan riset abis itu bisa publish, itu juga tidak reasonable. Jadi apapun yang kita ingin capai itu juga harus di planning dengan baik, dan kita juga punya reasonable timeline. Jadi saya berikan contoh, misalnya diri saya sendiri gitu, dalam broader sense gitu ya, dari sense yang lebih besar, saya ingin menjadi peneliti, pastinya kita semua ya, yang memiliki keahlian maupun pengetahuan untuk bisa memecahkan masalah-masalah saintifik dan juga masalah-masalah global. Itu pasti kan secara broad itu kan impian atau tujuan ya dari peneliti gitu. Untuk bisa berguna bagi ilmu pengetahuan dan juga ilmu pengetahuan kita bisa berguna untuk memecahkan berbagai macam masalah yang penting secara global. Tapi secara lebih spesifik, apa sih sebenarnya misi yang lebih spesifik? Bagaimana kita bisa break it down untuk sesuatu yang lebih tangible, lebih mudah untuk dipegang gitu. Jadi secara lebih spesifik, saya ingin menggunakan metabolomics, pendekatan metabolomics ya, riset saya sendiri, untuk memecahkan masalah dalam bidang mikrobiologi. Dan saya juga ingin menggunakan pendekatan metabolomics untuk meningkatkan kualitas produk pangan dan produk pertanian Indonesia. Itu secara lebih spesifik. Bagaimana saya bisa melakukan itu? Ya berarti saya harus memiliki infrastruktur maupun means gitu. Kita harus memiliki sistem yang baik untuk bisa melakukan pendekatan metabolomics dengan baik. Dan juga saya harus memiliki akses terhadap misalnya Indonesian Food and Agricultural, karena itu tidak ada di Jepang, makanya saya harus berkolaborasi. Dan untuk tujuan saya sebagai peneliti, tujuan hidup atau tujuan peneliti bisa beda ya. Jadi ini saya bicara spesifik tentang tujuan saya sebagai seorang peneliti. Misalnya tahun ini saya target, saya pengen publikasi, misalnya tahun lalu saya publikasi ada 10, tahun ini saya pengen 15 misalnya, atau saya pengen 20 publikasi setiap tahun gitu, di jurnal Q1 atau Q2, misalnya itu target saya. Lalu, apakah itu bisa terjadi langsung gitu? Tidak mungkin. Untuk bisa mencapai situ, taruhlah kita pengen punya target, nggak usah 10 atau 20, kita pengen punya target 1 aja. Kita pengen publikasi internasional 1 tahun ini 2020. Berarti sebenarnya pekerjaan kita itu sudah dimulai dari 2019, 2018. 2018 itu mungkin sudah punya konsep, sudah punya ide, sudah menulis funding. Lalu misalnya kita mulai riset itu di 2019, kita sudah merancang eksperimen dan kita sudah punya data di 2020 dan kita siap untuk menulis. Kurang lebih sebenarnya perjalanan riset itu seperti itu. Jadi kita harus memiliki, misalnya kalau tahun ini kita pengen punya target sekian, nanti kita juga bisa untuk
potong-potong lagi gitu. Jadi kita breakdown goals kita itu dari annual, misalnya saya pengen publikasi 12 publikasi dalam 1 tahun. Berarti targetnya secara average saya pengen publikasi 1 publikasi per bulan. Untuk saya bisa publikasi 1 per bulan, apakah mampu saya sendiri melakukan eksperimen? Tidak mungkin. Saya harus punya banyak mahasiswa nih, banyak tangan-tangan saya. Dan di bawah tangan-tangan saya ini, mahasiswa ini juga harus punya support dari misalnya PhD student yang bisa membimbing mahasiswa, misalnya juniornya gitu. Dan satu ini misalnya saya target dari 1 tim, mereka publikasi 1 paper misalnya gitu. Dan ini bisa sebenarnya nanti akhirnya diatur sedemikian rupa supaya menjadi goals yang berupa target bulanan. Dan habis itu kalau misalnya kita pengen publikasi bulan ini, berarti minggu ini kita harus apa? Berarti kalau misalnya kita punya daily goal, berarti hari ini saya harus ngapain? Jadi kalau misalnya kita berpikir annual goal itu kan sangat overwhelming ya. Jadi kayaknya waduh, banyak banget ya 12 publikasi itu, apa bisa ya gitu. Jadi akhirnya sangat membebani diri sendiri. Tapi kalau misalnya kita break it down to smaller goals, kita akan bisa tahu hari ini kita harus ngapain. Berarti misalnya kita harus nulis berapa halaman, hari ini kita harus selesai, dan kita harus memaksa diri kita untuk memenuhi target diri kita sendiri. Bu Sasi mengingatkan waktunya 5 menit lagi ya. Oh ya, oke. Ya. Oh masih panjang. Oke, jadi untuk, ini udah 30 menit ya Bu? Ya, kita nyaris 30 menit. Oops, oke. Jadi akhirnya bagaimana kita bisa mengatur goals dan timeline dengan apik gitu ya. Oke, jadi karena kita waktunya nggak lama lagi, nanti mungkin akan bisa dijabarkan lebih lanjut. Good paper dimulai dari good experimental design. Jadi yang penting kita pastikan bahwa penelitian kita itu baru dan memiliki impact. Desain eksperimen kita itu punya proper control, dan metode yang dilakukan itu sesuai dengan kaidah standar, dan juga datanya itu reproducible dan valid, dan kita memastikan bahwa kita akan draw the correct conclusion. Oke, jadi ini juga yang sering kadang-kadang untuk dibahas ya, etika dari publikasi. Jadi mungkin nanti bisa dibaca aja, karena kita akan share materinya juga. Etika dalam publikasi itu penting ya, karena ini sekarang sangat penting untuk kita tanda tangan gitu ya. Biasanya cross check etika dalam publikasi. Jadi apakah kita itu ada conflict of interest, apakah misalnya semua co-author yang masuk ke dalam authorship itu sudah di acknowledge dan memasuki kriteria, etc. Dan ini nanti Pak Berry akan jelaskan lebih lanjut untuk article structure. Jadi biasanya itu kita ada abstract, introduction, methods, result, and discussion. Tapi kita menulisnya itu biasanya, kita menulisnya ini kalau bisa lihat ya, ada whole A. A itu berarti yang paling pertama. Jadi sebenarnya semuanya yang kita tulis itu berdasarkan dari hasil. Jadi hasil dari penelitian kita adalah key driver dari semua yang akan kita tulis nantinya. Jadi biasanya kalau reviewer itu melihat paper, biasanya mereka melihat point novelty, significance, apakah itu suitable untuk jurnal, apakah diorganize accordingly resultnya, apakah scientifically acceptable, apakah kita menarik kesimpulan yang benar dari data yang kita tampilkan, apakah panjangnya itu sudah sesuai, apakah figures dan tables semuanya itu penting, apakah figures, legends, dan tables itu cukup untuk kita bisa memahami. Lalu title dan abstrak itu jelas untuk menjelaskan apa yang kita ingin tulis, apakah referensinya akurat, dan kualitas dari paper pada akhirnya. Ini adalah salah satu contoh yang sekarang saya sedang review paper untuk salah satu Nature Journal. Biasanya yang ditulis seperti ini. Biasanya ini saya lihat ya, kita harus memberikan rekomendasi, lalu apakah study design-nya appropriate untuk menjawab semua pertanyaan riset. Apakah metodenya cukup untuk bisa direplikasi oleh orang lain. Apakah statistik dan treatment-nya itu betul, secara betul dilakukan, tidak akhirnya menghasilkan hasil yang salah? Apakah presentasi dari hasil yang ingin ditampilkan itu jelas? Apakah tidak ada, misalnya, apakah tidak ada apparent manipulation, dan komentar lainnya. Jadi ini adalah salah satu strategi untuk bagaimana kita bisa mulai menulis. Penting sekali untuk menentukan audience,
dan nanti kita membuat figures duluan. Nanti ini kita akan latihan ya, dan membuat outline dan section dari setiap part dari paper kita. Dan finally yang terakhir kita akan menulis abstrak terakhir. Jadi nanti kita akan belajar juga untuk menentukan judul. Jadi judul yang bagus itu adalah yang sangat informatif, tapi juga concise. Nanti kita akan belajar juga untuk bagaimana kita menentukan judul yang tepat, karena judul itu adalah kunci. Kalau misalnya judulnya sudah tidak jelas, orang biasanya tidak baca atau klik paper kita lebih lanjut. Ini adalah salah satu contoh tentang judul. Biasanya nih, ini contohnya misalnya metabolomics driven approach to solving a CoA imbalance for improved von butanol production in E. coli. Dari sini kita bisa mendapatkan informasi pendekatan yang digunakan apa, research question-nya apa, tujuan riset apa, dan menggunakan organisme apa. Dari sini nanti orang akhirnya terangsang untuk bertanya. Jadi possible questions-nya itu apa saja. Jadi result itu saya ingin tekankan sekali lagi, hasilnya itu harus berbicara dengan sendirinya. Itu adalah hati dan jantung dari paper kita. Jadi result itu akan govern the content and structure of the whole article, dan kita harus menjelaskan pinpoint, poin-poin yang paling penting dari hasil yang ingin kita sampaikan, dan hasil ini juga harus berkorelasi dan membentuk story yang berkesinambungan, dan pada akhirnya orang setelah baca paper kita, oh oke, berarti ini adalah take home message-nya. Oleh karena itu kita harus membuat seperti picture book atau figures dan tables pertama kali sebelum kita mulai menulis. Ini waktunya sedikit lagi, 2 menit lagi ya Bu ya, saya minta. Jadi consideration untuk menciptakan story yang bagus adalah kita memutuskan data mana yang harus ditampilkan, dalam urutan mana dia harus ditampilkan, lalu pentingnya apa, poin-poin penting apa yang akhirnya membentuk satu cerita yang berkesinambungan, lalu apa sih take home message dari paper tersebut. Ini sedikit tips ya, jadi biasanya title itu harus singkat, informatif, tapi juga menarik. Lalu untuk introduction, yang penting adalah readers bisa mengerti background dari manuskrip. Kalau misalnya mereka harus baca paper-paper lainnya untuk mengerti, berarti introduction kita tidak bagus. Experiments, readers bisa melakukan eksperimen yang sama, dan ini risetnya bisa direplikasi oleh orang lain. Untuk result, yang bagus adalah readers bisa mengerti hasil dari result, misalnya unitnya jelas, lalu dari baca figures-nya sendiri sudah tahu ini eksperimen tentang apa, data apa, y-axis jelas, x-axis jelas, dan readers bisa mengerti ini tujuan eksperimennya apa. Yang terakhir adalah untuk diskusi, kita harus menjabarkan bagaimana hasil-hasil ini berkaitan dengan teori, atau bagaimana interpretasi dari data kita dan juga hubungannya dengan riset-riset yang sudah dipublikasikan sebelumnya. Jangan sekali-sekali kita over discussion, menyimpulkan tanpa bukti, atau hanya simply mengajukan banyak assumption. Oke, kayaknya untuk dari saya sampai sini aja. Mudah-mudahan tidak terlalu terlambat. Terima kasih banyak untuk waktunya. Jadi nanti setelah talk dari saya kita bisa diskusi lagi untuk pertanyaan. Lalu nanti akan ada sesi kedua di mana kita akan ada latihan gitu. Ada sesi untuk latihan tentang bagaimana kita bisa mulai menulis paper. Dengan demikian saya tutup dulu pembicaraan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih banyak Bu Sasti untuk paparannya yang sangat jelas. Ya, ini sudah banyak pertanyaan nih. Nanti saya gantian sama Mas Sigit ya untuk bacakan. Ini yang pertama, ada juga yang curhat. Nah ya, nggak apa-apa, nanti dibaca aja. Jadi memang terus terang kalau misalnya kami juga di universitas ya, sama-sama ini teman-teman juga dari universitas banyak. Kadang-kadang memang target untuk menulis itu kan hanya untuk S3 ya, publish. Kalau S2 tuh wajib, kalau di ITB wajib submit. S1 kan tidak diwajibkan. Nah, tapi kalau misalnya ingin belajar menulis seperti apa? Nah, mungkin kalau di universitas nggak pernah diajarin cara menulis, kecuali kalau supervisornya rajin gitu ya, suruh nulis gimana. Jadi ada baiknya juga mungkin ikut webinar seperti ini supaya juga bisa berbagi. Nah, ada pertanyaan nih, bagaimana kiat berkolaborasi dari Dr. Dito dan Nugroho ya, teman saya dari Formind, bagaimana kiat berkolaborasi dan mengkreasikan riset yang memiliki high impact dan implication, base quality baik di basic research maupun community research.
Itu dari Pak Dito. Ini banyak pertanyaan soalnya. Silakan Bu Sasi itu dulu, mungkin singkat padat aja jawabnya karena ini masih banyak yang lain. Banyak pertanyaan. Oke, siap. Terima kasih banyak untuk jawab by chat antusiasmenya. juga selama Pak Berry ini ya. Oke, ya untuk kiat berkolaborasi yang pertama kita harus establish diri kita dulu sebagai scientist. Jadi yang tadi seperti saya sampaikan harus jelas dulu positioning kita itu apa expertise kita yang kira-kira bisa kita tawarkan dan kita harus be present in the scientific community. Nanti kalau misalnya kita sudah mulai dianggap gitu ya, misalnya oke, berarti Sasti itu misalnya dia bisa untuk melakukan metabolomics. Jadi nanti pada akhirnya akan mudah untuk menjalin kolaborasi. Waktu pas awal-awal saya lulus S3 dan belum establish ya, belum ada paper, belum ada apa-apa, itu akan susah sekali berkolaborasi gitu, terutama dengan saintis-saintis yang ingin saya kolaborasi gitu. Ya pertama kita juga harus meningkatkan kualitas dan kompetensi dari kita sendiri gitu. Baru nanti setelah itu kita rajin-rajin untuk datang ke scientific meeting, ketemu sama orang, dan juga join forum-forum peneliti seperti ya contohnya Formind atau I4 seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Ini tampaknya mungkin dari ini dari Mbak Aida dari Turki. Ini kayak curhat student nih ya. Soalnya pertanyaan seperti ini. Menyinggung sedikit scientific writing agak melebar. Manakah yang lebih baik untuk memulai writing? Apakah ide sendiri atau kemudian ikut ide research supervisor? Oh, itu tergantung sekali dari supervisornya. Bagaimana? Tergantung sekali dari supervisornya. Jadi ada kita kan nggak tahu ya kan karakter supervisor itu beda. Tapi biasanya supervisor yang akan menentukan akhirnya. Jadi apapun itu, mau kalian punya ide, tapi pada ujung-ujungnya biasanya kita ikut supervisor. Nah, supervisor itu juga ada beda-beda tipe. Ada yang memang dia membuka peluang untuk mahasiswa itu mengusulkan idenya sendiri. Lalu dari situ supervisor mendengarkan dan apakah itu sound atau tidak, lalu memberi masukan. Tapi ada juga supervisor yang dia punya funding, dia sudah punya rencana yang jelas, jadi dia pengen, ya udah kalau misalnya kamu saya terima, ya kamu mengerjakan apa yang saya suruh. Dia udah punya project timeline dan project design dia sendiri gitu. Jadi kalau seperti itu, apabila Anda bertemu supervisor yang seperti itu, ya mau nggak mau ikut kemauan supervisor gitu. Oke, Mas Sigit mungkin bisa pick 2 pertanyaan karena kita waktunya tinggal 5 menit lagi, silahkan. Oke, ini masih banyak pertanyaannya ya. Jadi mungkin ini ada dari Osaka juga Bu, dari Faris. Pertanyaannya adalah bagaimana kita yakin riset kita sudah memiliki justifikasi yang kuat, karena kadang sering ada bias perspektif dari diri kita sendiri. Jadi gimana sih cara menghilangkan bias-bias dalam justifikasi dan relevansi tadi, Bu? Oh ya, biasanya kalau kita memulai riset itu kan kita butuh uang ya. Biasanya kita berarti harus mengajukan dana gitu, mengajukan proposal gitu kan. Nah itu biasanya itu diuji gitu, justifikasi dan relevansi dari riset kita. Karena kan nanti akan ada input ya dari orang lain yang akan menilai gitu riset kita itu gimana. Dan yang kedua adalah sering-sering ngobrol sama teman sejawat. Jadi teman sejawat maupun diskusi bertukar pikiran dengan kalau misalnya kita masih mahasiswa, banyak minta bimbingan dari supervisor biasanya kalau memang kita masih pemula. Karena kan terkadang apa yang menurut kita penting sekali bisa jadi kalau dilihat dari perspektif orang yang lebih berpengalaman, mungkin scope dari pentingnya riset kita itu masih terlalu lokal, misalnya seperti itu. Jadi banyak-banyak bertanya, bergulu, dan juga berdiskusi dengan teman sejawat. Dan kalau misalnya kita memang sudah di level sebagai peneliti gitu ya, biasanya nanti akan terlihat kalau kita nanti apply funding, kalau misalnya ide yang sama itu ditolak berkali-kali karena katanya kurang justifikasi, ya mungkin kita harus berpikir ulang seperti itu. Oh, ini masih pertanyaan mirip-mirip ya, jadi apakah justifikasi sama dengan how to provide reason di dalam tesis? Maksudnya apakah saya provide story? Ini dari Ibu Sri ya. Story itu belakangan, tapi sebenarnya justifikasi mudahnya itu adalah kenapa riset itu harus dilakukan gitu. Dan nantinya akan ada story kenapa harus dilakukan oleh saya, kenapa harus dilakukan saat ini, kenapa ini penting sekali untuk dilakukan sekarang. Itu nanti kepanjangan dari justifikasi, tapi untuk memberikan reasoning yang paling jelas, misalnya ya kenapa riset itu penting, intinya seperti itu. Mungkin masih ada singkat ya, 1 menit. Terakhir ini, kalau sudah publikasi online melalui perpustakaan, apakah sudah dianggap
dipublish oleh jurnal daripada Dang ya? Kalau misalnya sudah accepted oleh jurnal, lalu kan first available online itu sudah terpublikasi. Nanti tinggal nunggu giliran masuk issue ya. Tapi biasanya kan ada available online. Yang penting itu sudah diaccept sama jurnalnya. Jadi apakah dia terpublikasi online itu tidak masalah. Itu hanya nunggu. Biasanya nunggu si jurnalnya itu kan ada terbatas ya isu-isu yang bisa dipublikasi gitu. Jadi kadang-kadang yang udah available online hari ini mungkin baru masuk isunya tahun depan gitu, nggak masalah. Publish dipublikasi di perpus dulu. Perpustakaan Bu maksudnya. Kalau misalnya perpustakaan itu kan apakah ada peer review, apakah orang bisa akses dari manapun, itu kan sangat tergantung ya. Jadi apakah orang bisa sitasi, jadi biasanya saya rekomendasiin publikasi itu adalah publikasi ke jurnal, bukan ke perpustakaan gitu. Oh, jadi harus ada pre-review ya Bu tentunya ya? Iya, kalau misalnya memang kita mau aim untuk itu menjadi referensi untuk orang lain ya, sebaiknya yang tadi poin yang 4 saya sampaikan di awal ya, memang adanya sertifikasi untuk legitimasi hasil riset, ada proper timestamp record, dan itu biasanya bisa terjadi kalau kita publikasinya di jurnal. Gitu. Mungkin pertanyaan selanjutnya bisa next jika masih ada waktu ya, kita masuk ke sesi yang selanjutnya ya Bu Feni ya. Saya share screen dulu. Ya. Sambil mungkin saya perkenalkan dulu teman baik saya, Dr. Berry Juliandi. Beliau adalah editor-in-chief Hayati Journal of Bioscience. Yang saya ketahui jurnal ini sangat baik ya, karena belum ada jurnal di Indonesia yang setara Q2 saat ini untuk life science, baru Hayati nih. Jadi kita bisa belajar banyak ke Pak Berry. Nah, Pak Berry juga anggota Formind, Forum Peneliti Muda Indonesia, dan juga AMI, Akademi Ilmuwan Muda Indonesia. Silakan Pak Berry, waktu dan tempat saya berikan ya. Terima kasih Bu Feni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung rekan-rekan semua. Saya akan langsung mulai saja supaya waktunya bisa efektif ya. Jadi saya akan mulai screen share. Mudah-mudahan sudah kelihatan ya. Sudah, Pak. Oke, jadi sebetulnya yang namanya pelatihan penulisan ya, apalagi untuk artikel ilmiah ini tidak perlu dilakukan sering-sering ya, karena yang paling penting adalah exposure kita atau pengetahuan kita, pengalaman kita selama berada di laboratorium atau di unit tempat kita bekerja. Karena kebanyakan orang justru bisa menulis dengan baik itu karena tadi terekspos ya dengan atmosfer ilmiah, ya, atmosfer akademik yang baik. Tapi pelatihan seperti ini akan menjadi stimulasi untuk motivasi ya dari kita untuk belajar lagi. Jadi jangan mengharap apa yang kami sampaikan itu lengkap karena pasti akan ada keterbatasan waktu. Jadi saya akan mulai saja bahwa kalau kita mau menulis itu yang paling penting adalah kita membaca author guide ya. Jadi instruction untuk kontributor. Jadi beda-beda setiap jurnal namanya. Tapi intinya adalah bahwa kita harus baca. Mereka itu ingin seperti apa bentuk dari artikel ilmiahnya. Karena setiap jurnal akan memiliki bentuk artikel ilmiah yang berbeda-beda. Nanti akan saya sampaikan beberapa contoh perbedaan bentuknya. Lalu yang perlu kita lihat adalah aim dan scope daripada jurnalnya. Apakah cocok dengan hasil penelitian yang mau kita tulis ya. Jadi jangan sampai kita juga salah memasukkan artikel kita ke jurnal yang sebetulnya tidak cocok dengan hasil penelitian kita. Dan ada berbagai macam peraturan di situ. Pada intinya adalah rule of thumb-nya adalah semakin panjang author guide-nya, itu sebetulnya berarti jurnalnya semakin bagus ya biasanya. Tapi kalau author guide itu pendek atau hanya setengah halaman, 1 halaman, wah jangan-jangan itu jurnalnya kurang bagus. Kenapa begitu? Karena jurnal-jurnal yang bagus itu sangat teliti ya untuk masalah-masalah mengenai table, figure dan lain-lain, termasuk statistical analysis. Jadi karena mereka sudah mendapatkan sering artikel yang tidak bermutu, maka mereka membuat banyak sekali peraturan untuk memfilter orang-orang yang submit.
Jadi jurnal-jurnal ini pasti yang submitnya banyak, makanya dia buat author guide-nya sangat panjang. Kebalikannya, kalau ada jurnal yang author guide-nya itu sangat longgar atau hanya setengah halaman, 1 halaman, 2 halaman, berarti jurnal ini kekurangan naskah, ya, kekurangan naskah sehingga dia membiarkan saja orang submit apa adanya tanpa peraturan yang ketat. Jadi itu semacam rule of thumb. Kalau kita lihat author guide-nya panjang, justru kita harusnya semangat. Nah, kebanyakan mahasiswa kalau melihat author guide-nya panjang udah males ya baca, kan artikel kita aja nggak nyampe segitu halamannya kok, tapi author guide-nya panjang banget, jadi malas dibaca. Jadi saya selalu berpesan, kalau mau submit, baca dari awal hingga akhir author guide atau instruction to contributor, karena itu sangat penting sekali. Nah, implikasinya apa? Kita jadi tahu sebetulnya jurnal itu perlu artikel yang seperti apa sih, ya. Dan kita jadi bisa tahu juga bagaimana kita mempresentasikan sesuai dengan selera daripada si editor dari jurnal. Jadi ini penting. Nah, kita bisa juga melihat artikel-artikel yang sudah terbit ya di jurnal itu untuk tahu artikel seperti apa atau penulisan dengan gaya seperti apa yang menarik bagi editor sehingga bisa dipublish. Nah, ini beberapa contoh ya. Tadi Mbak Sasti sudah memperlihatkan ya. Jadi ada contoh yang sangat umum namanya IMRAD ya. Jadi di mana ada abstrak, introduction, material method, result, dan discussion. Kalau rekan-rekan lihat, yang mau saya point out di sini adalah bahwa gambar untuk introduction ya, gambar untuk introduction ini itu gambarnya seperti gambar besar di atas lalu mengecil. Ya, ini ada hubungannya nanti dengan cara kita menulis introduction. Ketika kita menulis introduction, kita harus bicara hal-hal yang umum dulu, lalu menajam ke hal-hal yang spesifik. Kita akan bahas nanti lebih detail di belakang. Tapi untuk abstrak tidak, material method tidak, result tidak. Nah, kembali ketika discussion, kita membahas hal-hal yang detail dulu, baru kita membawa pembahasan ke arah yang umum. Jadi ini terbalik dengan introduction. Seperti teman-teman lihat, ini seperti mirror image, ya, seperti cermin. Jadi rule of thumb-nya, apa-apa yang teman-teman bahas di introduction bagian awal, itu harus menjadi discussion pada bagian akhir. Apa-apa yang teman-teman bahas di tengah, itu harus menjadi bagian tengah dari discussion. Apa-apa yang detail dibahas terakhir di introduction, itulah yang teman-teman bahas dulu di discussion. Ya, jadi itu aturannya. Nanti saya kasih contoh. Nah, tapi IMRAP ini bukanlah yang benar, ya, karena ada bentuk lain, yaitu yang disebut dengan nama airdam. Kalau airdam, konsepnya sama, ya, untuk introduction dan discussion-nya, hanya berbeda urutannya. Jadi ada jurnal yang material metodnya di belakang, bahkan di suplemental. Ini untuk kebanyakan paper-paper yang molekuler ya, karena metode molekuler itu mungkin terlalu banyak sekali ya penjelasan metodenya kalau ditaruh di bagian utama paper. Ada juga yang seperti ini ya, IMRAD kali C ya, jadi conclusion-nya di belakang, tapi di sini banyak result dan separate discussion untuk masing-masing result. Baru diambil conclusion umum. Nah, konsepnya tetap sama. Lalu ada juga yang disebut AIBC. Di sini tidak ada metode. Kenapa? Karena penelitiannya tidak memakai metode kerja yang seperti laboratorium biasa. Ini misalnya untuk algoritma, teori, dan lain-lain. Riset-riset seperti ini, metodenya itu kan biasanya, contoh ya, cukup memakai pensil dan kertas. Jadi penelitinya mikir mikir sambil minum kopi, sambil duduk di coffee shop gitu. Jadi kalau ditulis metodenya jadi aneh. Ketika saya sedang duduk di kafe, ketika minum seruputan kopi vanilla latte yang kelima, saya menemukan bahwa model ini ternyata bisa berhubungan dengan model ini. Nah, itu kan jadi aneh metodenya. Makanya tidak ada metode di sini. Ya, jadi dia langsung aja berbicara. Nah, intinya adalah akan masih banyak lagi struktur ya daripada paper ilmiah. Ya, tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah struktur itu. Semua tergantung dari jurnalnya. Jadi lihat author guide. Mereka minta seperti apa struktur penulisannya. Nah, sudah tadi dibahas oleh Mbak Sasti, bagian paling penting daripada suatu artikel ilmiah itu adalah result. Kalau resultnya tidak ada yang menjanjikan juga kita sulit untuk menulisnya. Jadi kalau rekan-rekan belajar penulisan ilmiah akan beda-beda setiap orang bilangnya. Ada yang bilang mulailah dari metode, ada yang bilang mulai aja dari introduction, mulailah dari mana-mana. Nah, saya akan menyarankan memulai dari result. Kenapa? Karena itulah yang dilakukan oleh peneliti-peneliti top di dunia. Jadi sudah ada survei
kepada peneliti-peneliti top di dunia, dan ini sudah dipublish hasil surveinya, ditanya, Anda kalau nulisnya dari mana? Nah, peneliti-peneliti yang tulisannya terbit di jurnal-jurnal Nature, Science, ya PNAS, dan yang lain lagi, yang sangat tinggi-tinggi, selalu menjawab, saya kalau nulis dari result. Jadi ini bukan saran saya pribadi, tapi saya mengikuti peneliti-peneliti top di dunia. Kenapa? Karena semua bagian dari paper kita, itu pasti balik-baliknya ke result. Ya, pasti ke result. Jadi saya sangat sarankan kita kalau menulis, mulailah dari result atau finding. Nah, kalau kita lihat result kita bisa memandang ya result itu lalu bertanya, ini sebetulnya tabel atau figur ini itu ngomong apa sih? Dan bagaimana posisinya di dalam dunia ilmu pengetahuan yang sudah ada? Atau kita sebut sebagai konteks ya. Lalu siapa sih yang perlu tahu hasil kita ini? Dan kenapa mereka perlu tahu? Nah, ini pertanyaan yang harus ada di kepala kita ketika kita memandang hasil kita. Ya. Nah, biasanya saya akan minta ya mahasiswa saya untuk mempersiapkan tabel atau figur itu di dalam satu lembar kertas. Mau tabelnya atau figurnya panjang atau pendek atau kecil atau besar nggak ada masalah, pokoknya taruh di satu kertas. Lalu kertas itu diletakkan di tembok atau di meja ya. Lalu kita pandang-pandangi. Lalu yang pertama kita bisa lakukan adalah urutannya. Kira-kira gambar mana dulu atau tabel mana dulu yang muncul. Baru tabel yang berikutnya, lalu gambar berikutnya. Sehingga kita bisa diskusi ya urutan daripada cerita ketika kita mau menulis artikel. Jadi jangan mulai menulis sebelum kita yakin urutan daripada hasil. Jadi kita harus sepakat dulu dengan tim penulis, dengan pembimbing atau dengan kolega kita, gambar mana, tabel mana yang harus diceritakan duluan, lalu disusul apa. Atau kadang-kadang ada juga data yang nggak perlu, karena walaupun data itu kita capek bikinnya, tapi akan merusak cerita gitu ya, dan bisa diterbitkan di paper lain atau masuk suplemental. Nah, jadi key role ya atau yang paling penting dilakukan ketika kita mendraft figur atau tabel atau hasil adalah kita harus berbicara dengan orang lain. Karena orang lain ini bisa memberi pendapat apakah mereka mengerti kalau urutannya seperti itu. Dan mungkin kita sebagai lead author atau student dalam hal ini kalau yang mahasiswa bisa mulai cerita, saya mau ceritanya begini. Nah, nanti yang lain akan memberi masukan, termasuk pembimbing. Nah, ketika sudah urutannya sudah jelas, maka di setiap bawah gambar atau figur itu kita bisa tulis bullet points ya. Kira-kira kalau gambar ini mau ngomong apa? Misalnya gen A mempengaruhi gen B misalnya, atau spesimen A ini bisa mempengaruhi sesuatu di apa gitu. Jadi ada hal-hal poin yang penting yang harus kita tulis, jadi kita nggak akan lupa. Lalu kita bisa tulis apakah poin itu R atau D. Jadi kita bisa tulis poin itu nanti akan kita taruh di result kata-katanya atau taruh di discussion. Nah, ketika semua sudah oke, ya, baru kita draft papernya, ya. Nah, kadang-kadang orang bingung, saya naruh datanya di mana, bentuknya apa, gitu. Apakah tabel, apakah figur. Yang perlu diperhatikan adalah kita harus menghindari redundancy. Redundancy itu artinya kita jangan membuat data sudah dibikin tabel, kita bikin figur juga. Atau kita sudah sebutkan di dalam teks, kita sebutin lagi di tabel. Ya. Nah, itu tidak boleh. Jadi kalau sudah ada data muncul sebagai kata-kata di teks, tidak perlu masuk tabel atau di figur. Jadi data hanya muncul satu kali, bentuknya hanya satu. Nah, kita gunakan tabel kalau rekan-rekan merasa bahwa ini merupakan database, ya, data yang recording dari hasil penelitian yang sangat banyak, ya. Jadi misalnya sumbu X itu adalah spesies, sumbu Y adalah pulau. Nah, data-data seperti itu biasanya tabel, lebih mudah. Kalau kita ingin menunjukkan penyebaran secara angka, ya. Lalu kalau kita memerlukan kalkulasi yang banyak komponen. Jadi misalnya ada perhitungan yang ke arah horizontal, ada perhitungan ke arah vertikal. Nah, itu biasanya paling bagus pakai tabel. Lalu kita pakai tabel kalau angkanya yang penting. Jadi ada penelitian yang angkanya itu bisa dibandingkan antar paper. Jadi misalnya pH, ya, lalu temperatur. Nah, seperti itu biasanya kita lebih bagus tuliskan angkanya dibanding pakai grafik, ya. Kenapa? Karena angka itu bermakna di dalam hal ini untuk pembaca. Nah, kalau tadi perbandingan antar angka
atau antar data itu mau dibandingkan ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, banyak arah juga pakai tabel, lebih bagus. Jadi seperti ini contoh dari suatu paper, misalnya ini spesies, lalu ini deskripsi dari berbagai penelitian. Nah, ini paling bagus pakai tabel karena kita akan mudah melihat ya perbandingan antara satu paper dengan paper lain antar spesies. Lalu seperti tadi recording data tentu saja lebih bagus kalau pakai tabel karena dengan tabel semua angka akan bisa terlihat dengan jelas ya. Nah, gunakanlah figur ya kalau angkanya nggak penting. Nah, jadi kalau kalian nggak merasa bahwa angka nggak penting, yang penting itu pesan utama, pakailah picture ya. Jadi misalnya ada gen naik, ada gen turun. Nah, angkanya nggak penting karena angka itu bisa dilihat nanti di sumbu Y misalnya. Peneliti bisa, pembaca bisa membaca apa itu angkanya nanti. Tapi saya ingin memberi kesan bahwa ada yang naik, ada yang turun. Nah, itu pakai picture. Kalau misalnya tadi kayak sebaran spesies kayaknya lebih gampang kalau pakai peta Indonesia, lalu ada chart misalnya spesies A berapa persen, spesies B berapa persen dengan chart part-nya ada yang kecil, ada yang besar tergantung jumlah absolut. Nah, pakailah picture karena kita bisa lihat Pulau Sulawesi seberapa banyak, Pulau Kalimantan berapa banyak. Jadi kalau angka tidak terlalu penting, ya pakailah figur. Dan yang paling penting kita bisa memikirkan apakah orang lebih ngerti kalau pakai gambar atau angka. Jadi seperti tadi sebaran spesies kita bisa pikir ini bagusnya pakai gambar atau angka ya. Nah, dan kalau pesannya simple, jangan menggunakan figur kalau pesan yang ingin kita sampaikan atau kalau comparison yang mau kita sampaikan itu kompleks ya, karena akan sulit bikin figurnya. Nah ini sebagai contoh, ini gambar peta Pulau Sulawesi. Anak-anak zaman sekarang itu akan ngambil dari Google ya, dan di sini akan muncul kota, akan muncul sungai, akan muncul macam-macam. Padahal gambarnya hanya mau ngomong bahwa di ini Pulau Sulawesi dan di sini ada sebaran spesies dengan garis batasnya. Jadi kita tidak perlu bikin gambar itu berwarna-warni lengkap dengan segala macam pernak-pernik atau bahkan tadi dari Google copy paste. Kita bikin gambar itu supaya orang yang tidak ketemu kita ngerti pesan kita. Nah, gambar ini ketika saya buat, saya hanya ingin katakan bahwa ini ada pulau Sulawesi dan ini sebaran spesiesnya. Tidak terpengaruh kota, tidak terpengaruh sungai, tidak terpengaruh dataran tinggi atau rendah, sehingga semua komponen lain hilang. Hanya gambar Sulawesi dan petanya saja sebaran spesiesnya. Kenapa? Karena kalau kita kasih warna, kasih dataran tinggi, dataran rendah, dan lain-lain, padahal itu tidak berpengaruh pada sebaran spesies, itu malah akan membuat distraction ya terhadap pesan yang mau kita sampaikan. Ingat, kita bikin gambar di artikel ilmiah bukan untuk supaya kelihatan keren ya, berwarna-warni dan macam-macam, tapi untuk menyampaikan pesan. Semakin simple, semakin pesan akan sampai. Ya, jadi jangan merasa bahwa kalau gambar hitam putih itu jelek. Justru dalam artikel ilmiah, gambar yang paling bagus adalah yang hitam putih. Lalu yang kedua, kalau nggak bisa hitam putih, itu yang pakai arsir. Ketiga, baru pakai warna. Pakailah warna ketika benar-benar penting. Contoh, misalkan ini gambar pantat monyet. Ya. Pantat monyet itu ada warnanya. Jadi setiap spesies itu beda-bedanya. Oleh sebab itu tidak mungkin dibikin hitam putih, harus warna. Nah, saat itulah kita pakai warna. Nah, yang selanjutnya, penulis yang sudah pengalaman, itu biasanya dia konsisten dengan gaya dari tabel dan figurnya. Jadi misalnya, kalau misalnya Nature ya, itu figur atau tabel itu panelnya, labelnya itu biasanya pakai Helvetica. Lalu dengan poin 10 atau 11 gitu. Jadi kita harus baca author guide-nya. Jangan sampai kita bikin gambar di figur 1 dengan figur 2 itu beda gaya. Beda gaya itu termasuk dari font, ukuran, ya, letak daripada A besar B besarnya atau A kecil B kecilnya begitu ya. Jadi semua harus konsisten the whole data. Dan kalau bisa figur jangan sampai harus banyak penjelasan seperti tadi kata Mbak Sasti. Cukup dengan melihat saja langsung tahu oh ini artinya begini gitu. Dan jangan terlalu banyak distraction. Tadi sudah kita bahas. Nah, jika teman-teman memang ingin pakai warna, ada website yang namanya colorviewer2.org. Di sini teman-teman bisa meramu warna yang betul-betul akan berbeda kalaupun orang yang melihat itu buta warna. Jadi jangan sampai kita pakai warna, tapi nanti dilihat sama orang yang buta warna jadi sama. Kan berarti pesan yang mau kita sampaikan jadi tidak sampai. Lalu jangan sampai ketika warna ini di print, warnanya jadi beda. Dan jangan sampai kalau warna ini difotokopi, di saat difotokopi jadi sama. Nah, ini ada di sini, color suggester.
teman-teman bisa pilih warnanya, skemanya apa, tapi teman-teman bisa klik misalnya color blind save, lalu print friendly, lalu photocopy save, ini diklik semua misalnya, kalau kita pengen memang warna yang kita berikan itu bermakna secara ilmiah. Nanti teman-teman akan mendapat kode hex. Nah, kode hex ini ada di sini, ya nanti kita bisa bahas kalau misalnya ingin tahu caranya, tapi dengan kode hex ini kita bisa dapat warna yang sama dengan yang disuggest oleh si color brewer. Nah, lalu untuk gambar atau tabel ya, kita biasa memberi figure legend itu yang pelit, ya. Jadi cuma misalnya gambar potongan sel hati gitu, gambar apa gitu. Jadi cuma deskripsi saja. Padahal ada opsi lain bahwa figure legend itu bisa deklaratif. Dengan memakai yang deklaratif, kita bisa bereksplorasi karena figure legend kita bisa mencantumkan sedikit metode, ya, bisa menjelaskan key result, bisa menjelaskan statistical analisisnya, dan figur kita bisa stand alone. Artinya apa? Kalau orang nggak bisa akses paper kita, dia dengan lihat figur dengan figur legendnya sudah bisa mengerti hasil utama dari paper kita. Saya kasih contoh bagaimana cara membuat figur legend yang deklaratif. Ya. Jadi kalau kalian perhatikan, ini ada panel A, panel B, lihat ya konsistensi daripada huruf dan warna. Ya. Semua konsisten. Ini contoh yang deklaratif. Figur 2, VPA treated mice perform poorly in learning and memory test. Artinya, semua gambar ini, itu pesannya sama, ini semua. Jadi gambar ini memiliki pesan seperti ini. Dan baru kita bisa tulis, ini yang A apa, experimental timeline, E itu apa, W itu apa, lalu bisa kita tulis misalnya berapa jumlah sampel, berapa bagaimana statistical analisisnya, dan lain-lain. Jadi kita tidak perlu pelit bikin figur legend, tapi bisa deklaratif dan membantu pembaca mengerti ini gambar apa. Ini contoh yang lain. Ini figur legend, ya, mencakup juga jumlah sampel, metode secara umum, dan key result. Ya. Dengan begitu kita tahu bahwa gambar ini itu maksudnya apa. Dan ada satu pesan utama. Voluntary running, restore neural activity in VPA treated mice. Jadi gambar apapun yang ada di sini, semua pesannya sama. Ya satu ini aja pesannya, gitu. Jadi orang bisa tahu pesan utama dari gambar. Kalau ada gambar yang tidak cocok dengan pesan ini, berarti gambar itu harus dikeluarkan dari figur ini. Nah, tabel ya itu kita ada berbagai aturan, nanti teman-teman bisa baca sendiri, tapi jangan sampai banyak garis, ya. Hanya gunakan garis horizontal di tempat-tempat yang diperlukan saja. Tadi kalau masih ingat ya, gambar tabel yang ada di depan, ya, garisnya itu hanya atas, ya, 2 dan terakhir. Kita bisa pakai spasi untuk membedakan lajur, ya, dan memakai tab untuk membedakan kolom. Jadi semakin sederhana tabelnya, garis-garisnya itu semakin baik. Jangan semua hal dibuat garisnya. Nah, setelah kita membuat result, baru kita membuat material dan metode. Material metode ini bisa kita buat kalau resultnya sudah selesai. Kenapa? Karena result yang kita akan tampilkan kan sudah jelas. Metodenya harus kita tulis. Sedangkan result yang tidak kita sampaikan, berarti metodenya tidak perlu kita tulis. Nah, aturan umum dari menulis material metode adalah bahwa kita tulislah hal-hal yang menguntungkan atau meningkatkan reputasi dari penelitian kita. Karena penelitian kita itu kan harus bisa diulang. Contoh, kalau di dalam bidang kultur sel misalnya, kalau kita pakai medium dari in vitro gen, itu kan berarti reputasinya tinggi dibanding dengan merek yang lain misalnya. Atau kalau pakai real time PCR, kalau kita memakai misalnya Stratagene atau memakai ABI, merek-merek yang terkenal, maka kita tulis di metode kalau kita tuh pakai itu gitu. Kecuali kalau misalnya yang mau kita tulis itu kelemahan. Nah, kalau kelemahan, kita bisa tulis, misalnya kita real time PCR pakai mesin yang tidak terkenal. Namun kita tulis citasinya, bahwa sudah ada peneliti lain memakai metode itu dan diterima di jurnal yang cukup ternama. Jadi ada strategi ya di dalam metode juga, supaya paper kita semakin terangkat reputasinya. Lalu, citasi metode kalau pernah dipublish. Jadi tidak perlu lengkap. Ya, cukup dibilang bahwa sudah pernah berdasarkan siapa. Nah, ini berbeda dengan tesis dan disertasi. Kalau tesis dan disertasi tidak boleh seperti ini. Karena kalau tesis dan disertasi kita harus tulis lengkap semua metode. Ya, karena itu untuk pendidikan.
Tapi kalau untuk publikasi tidak ada tempat, sehingga kita cukup citasi prosedur sebelumnya. Jadi jangan pernah copy-paste metode di publikasi untuk ke disertasi, atau metode disertasi untuk publikasi, karena nggak akan sama tujuannya. Dan kalau misalnya ada paper yang ada metodenya dalam bahasa Indonesia atau sulit diakses, maka tolong dibuat metodenya agak lengkap supaya reviewer mengerti. Karena jangan-jangan reviewer tidak punya akses ke metode tersebut di paper aslinya. Dan kalau kita mengembangkan metode yang kita temukan sendiri, tentu harus lengkap. Kenapa? Karena siapa tahu metode kita akan dipakai oleh peneliti lain. Nah, orang datang ke metode itu dari berbagai arah, ya, bisa tiba-tiba. Nah, oleh sebab itu, kita buat material metode itu urutannya sesuai dengan result. Jadi kalau result yang pertama adalah eksplorasi, yang kedua setelah eksplorasi adalah isolasi DNA. Setelah isolasi DNA, kita membuat sequencing. Nah, berarti material metodenya juga seperti itu urutannya, supaya tidak membingungkan pembaca. Jadi material metode dibuat seperti urutan dari result, ya. Dan kalau material metode kita itu panjang, akan lebih bagus kalau ada skema, ya. Misalnya ada penelitian pakai rancangan percobaan dengan berbagai treatment, dengan berbagai ulangan, reviewer bisa pusing ya bacanya. Nah, kita buatkan kira-kira skema desain dari eksperimennya. Nah, lalu gunakan juga kata-kata yang generous ya untuk membantu mengerti kenapa metode itu dilakukan. Misalkan kata-kata yang di garis bawah ini bisa kita hilangkan dan tidak mengurangi makna sebetulnya dari metode. Tapi dengan menginclude kalimat ini, kita jadi tahu bahwa oh dia melakukan metode itu adalah untuk mengenerate antibody gitu. Jadi metode-metode yang kita buat itu jadi diketahui tujuannya. Seperti yang di bawah ini juga sama, ya. Dan beberapa metode itu misalnya kayak DNA isolation. Nah, itu kan sudah jelas ya bahwa pasti tujuan metode yang di bawahnya untuk semuanya isolasi DNA. Jadi tidak perlu keterangan lagi. Tapi bagi kalimat-kalimat yang tidak jelas itu dilakukan untuk apa, kita berikan kalimat penjelasnya. Nah, setelah metode baru kita tulis introduction. Nah, tadi sudah saya katakan introduction itu dari umum ke khusus, ya. Ini adalah stages atau cara bicara atau cara menulis urutannya dari 1 sampai 4 yang wajib. 5 dan 6 ini optional, ya. Jadi ketika kita menulis awal-awal introduction, kita harus melihat aim dan scope jurnal. Jadi kita bahas dulu. Contoh begini, ada penelitian menggunakan misalnya temulawak untuk obat diabetes. Nah, kita mau submit ke jurnal kedokteran, ya. Maka kalimat pertama yang kita bahas adalah tentang penyakit diabetesnya. Diabetes adalah salah satu penyakit utama yang menyebabkan kematian di Indonesia. Diabetes apa bla bla bla. Jadi diabetes dulu yang diomongin di kalimat pertama. Tapi kalau penelitian yang sama mau disubmit ke jurnal fitofarmaka tentang herbal misalnya, maka kita kalimat pertama jangan ngomongin diabetes, tapi kita ngomongin tentang temulawaknya. Saat ini kearifan lokal termasuk herbal sangat penting di Indonesia. Salah satu herbal yang sangat penting adalah temulawak. Temulawak sudah banyak ditemukan bla 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 gitu, baru ngomongin temulawak bisa juga dipakai untuk diabetes. Gitu. Jadi akan berbeda. Iya. Berapa menit lagi, Bu? 5 menit lagi. 5 menit lagi ya. Oke. Jadi kita akan menulis yang kalimat pertama ini atau paragraf awal sesuai dengan aim dan scope dari jurnal. Walaupun penelitian yang sama, tapi tulisannya urutannya akan beda. Lalu kita tulislah yang kedua, apa yang sudah diketahui orang. Jadi ini paper-paper yang menunjang apa-apa yang tadi kita ceritakan di atas ini. Lalu yang ketiga, baru kita tulis gap-nya. Biasanya ini kalimat-kalimat unfortunately misalnya, atau however, kalimat-kalimat yang menyatakan walaupun telah banyak diteliti, tapi belum ada yang meneliti tentang ini. Walaupun sudah sering dilakukan, tapi belum ada yang melakukan molekuler analisisnya, misalnya begitu. Jadi kalimat-kalimat yang membandingkan apa yang sudah diketahui orang dan apa yang mau kita laporkan. Baru yang keempat adalah objektif, ya, tujuan. Nah, ini tugas ya, nanti bisa dilakukan masing-masing di rumah, tinggal dibaca. Kita bisa melihat introduction dari paper-paper yang terkemuka. Urutannya seperti apa. Nah, dan urutan itu pasti seperti yang tadi saya ceritakan, ya. Jadi kalau misalnya kita sudah bikin introduction, kita harus lihat apakah stage 1 kita sudah cocok dengan jurnal, apakah stage 1 kita sudah berada di akhir dari discussion. Jadi tadi ingat, kalau misalnya kita submit ke jurnal kedokteran, kita kan ngomongin diabetes ya di awalnya, diabetes adalah berapa. Berarti discussion-nya atau conclusion dari terakhir
maka penelitian ini dapat menyumbangkan pengetahuan bahwa temulawak bisa mengobati diabetes. Nah, itu kan berarti seperti mirror image. Tapi kalau tadi stage satunya yang di introduction ada tentang herbal, ya, maka discussion di akhir jangan ngomongin diabetes, tapi ngomongin herbalnya. Oleh sebab itulah, maka temulawak bisa dikonsider sebagai herbal utama di Indonesia. Gitu. Jadi kesimpulan pun akan berbeda, atau discussion di bagian akhir pun akan berbeda tergantung dari stage satunya. Dan apakah sudah ada semua tujuan dari stage 3, karena tadi kan stage 3 itu ngomongin hal-hal yang belum diketahui. Nah, itu harus ada tujuannya. Dan apakah semua literatur sudah ada untuk stage 2, ya, yang tadi tentang pengetahuannya sudah diketahui orang. Dan kalau semuanya sudah oke, berarti introduction kita sudah oke. Nah, menulis introduction lebih bagus dimulai dengan stage 4 dulu. Ya. Baru nanti lanjut ke stage 3, dan baru stage 1 dan stage 2. Ini akan memudahkan. Jadi menulis paper tidak harus simetris, bisa dimulai dengan bagian yang penting-penting dahulu. Nah, untuk discussion, ya, ini kita memberikan konteks. Jadi jangan mengulang hasil. Jadi kalau misalnya ada lokasi A pH 3,7, lokasi B pH-nya 5, kita jangan tulis lagi. Menurut tabel, lokasi A pH-nya 3,7, lokasi B 5. Itu berarti kan mengulang hasil. Tapi kita bisa tulis bahwa di discussion, lokasi B memiliki pH lebih tinggi dibanding lokasi A. Jadi itulah bedanya discussion dengan result. Nah, apa yang bisa ditulis di discussion? Ini ada berbagai hal. Ya, tadi yang sudah kita bahas, pembahasan tentang hasil. Tapi yang bisa kita tulis juga spekulasi dan kemungkinan penjelasan, walaupun tidak boleh banyak-banyak. Kita juga bisa membahas limitation. Ya, misalnya riset ini dilakukan pada musim kemarau. Padahal misalnya burung banyak di musim hujan, oleh sebab itu perlu penelitian lebih lanjut untuk penyebaran burung pada musim hujan, misalnya gitu. Lalu bisa juga implikasi, karena kita menemukan ini maka sebaiknya begini, gitu, dan rekomendasi. Jadi discussion ada beberapa hal yang bisa kita tulis. Nah, ini kita lanjut, ya. Setelah discussion adalah abstrak. Abstrak kita buat kalau bisa mengandung komponen yang seperti ini. Ya, ada background, principal activity atau method, ya, digabung nanti bisa, dan result serta conclusion atau rekomendasi. Jadi ada juga yang langsung tanpa background. Jadi abstraknya langsung in order to investigate misalnya. Nah, itu berarti langsung P dan M, ya. In order to investigate bla bla bla, we use method apa. Itu juga boleh. Lagi-lagi tergantung jurnalnya. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Ini contoh abstrak yang singkat, ya. Jadi cukup background sedikit, lalu gap, ya, apa yang belum diketahui orang, lalu hasil, here we show, ya, bla 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 bla, langsung conclusion or findings. Jadi semakin concise dan padat itu semakin bagus abstrak. Nah, untuk title ini akan berbeda-beda. Misalkan ini ada berbagai macam jenis title, ya. Title ini akan juga tergantung jurnalnya. Jadi semua title ini semuanya bagus, tapi berbeda-beda untuk jurnal. Misalnya kalau submit di Hayati. Kalau submit di Hayati karena bioscience, title ini yang bagus. Calcium addition improve salinity tolerance of tomato. Tapi kalau teman-teman submit paper yang sama ke jurnal fisiologi, ini nggak bisa hanya begini. Harus misalnya ada yang seperti ini. Calcium addition improve salinity tolerance of tomato by increasing the KNA ratio. Jadi ada fisiologinya. Ya, karena jurnalnya fisiologi. Tapi jurnalnya bukan fisiologi, jurnal agronomi. Berarti yang ini. Ya, calcium addition and different effect of salinity tolerance of 3 varieties of tomato. Jadi judul itu juga harus memperhatikan jurnal itu jurnal apa, jurnal yang broad atau jurnal yang spesifik begitu untuk judul, ya. Dan yang terakhir untuk pembuatan reference selalulah gunakan reference manager, ya. Nah, itu cara menulis jurnalnya. Saya sebetulnya masih ada materi untuk yang komunikasi dengan editor, ya. Tapi nanti mungkin rekan-rekan bisa baca sendiri, ya, karena ini lengkap sekali dengan bagaimana cara menjawab menjawab komentar-komentar dari reviewer. Tapi yang mau saya pointed out adalah ini saja, ya, bahwa keputusan dari artikel ketika kita submit hanya 4 ini, ya, dan kebanyakan adalah ini reject, ya, dan saya akan tuliskan di sini dan sudah saya tuliskan maksudnya. Nanti teman-teman bisa baca bagaimana kalau paper kita di-accept, bagaimana kalau di-reject, dan bagaimana kalau perlu revisi.
yang mau saya tekankan untuk slide terakhir adalah bahwa semua peneliti ya itu pernah di-reject. Bahkan semakin top peneliti, semakin senior seorang peneliti, maka dia justru lebih sering di-reject. Jadi yang di-reject itu adalah semua orang, everyone. Jadi jangan bangga kalau pernah di-reject cuma 1 kali. Berarti kalau pernah di-reject 1 kali, jangan-jangan submit-nya baru 1 kali. Justru harus bangga kalau kita di-reject ratusan kali. Oh, saya udah di-reject ratusan kali. Berarti kita senior, ya. Berarti sudah sering submit. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk sesi ini. Nanti silakan untuk materi dibaca dan kita diskusi anytime, bisa lewat Japri dan lain-lain. Oke Pak Beri, makasih ya. Jadi kita jangan takut di reject ya Pak ya. Justru reject itu adalah bukti bahwa kita jadi penulis atau peneliti yang produktif ya Pak ya. Betul sekali ya. Jadi ini kita ada sekitar waktunya memang singkat 8 menit lah ya. Nanti kita kasih bonus 3 menit. Pertanyaannya juga unik-unik Pak, tapi mungkin saya bacakan sama Mas Sigit 2 saja ya. Nanti kita kan ada sesi diskusi juga sebelum kita tutup. Nah, ini pertanyaan dari Bu Anna Noviana ITB. Saat memiliki beberapa data penelitian, bagaimana Bu Sasti atau Pak Beri menentukan ini cocok masuk Q1, Q2, Q3, 4 jurnal. Nah, ini mungkin ada tips triknya gitu ya Pak Beri dulu mungkin ya, silahkan. Ya, kalau saya terus terang kalau submit jurnal nggak pernah mikirin key-nya. Makanya saya nggak bisa jawab. Jadi kalau saya data itu saya sesuaikan saja dengan potensial reader gitu. Jadi kalau saya lihat datanya cocok untuk mathematician, saya submit ke jurnal yang matematik. Oh, ini kayaknya cocok untuk dokter, berarti ke jurnal biomedical gitu ya. Jadi tidak pernah mikirkan itu Q1, Q2, Q3, Q4 gitu. Jadi sesuai komunitasnya aja yang perlu data itu siapa. Bahkan kalau data itu diperlukannya tingkatnya lokal, hanya orang Bogor gitu, atau hanya orang Indonesia, ya submitnya di jurnal nasional aja gitu. Jadi kalau saya berpikir data atau result itu disesuaikan dengan audiens yang perlu tahu gitu. Jangan sampai misalnya gini, kita target jurnal Q2, lalu itu jurnal milik Pakistan misalnya. Kita submit di Pakistan Journal of Bioscience misalnya. Padahal itu data penting untuk orang Indonesia, dan orang Indonesia jarang baca Pakistan Journal of Bioscience. Lebih seringnya baca Hayati misalnya gitu. Jadi mestinya submitnya ke Hayati gitu, bukan ke yang Pakistan Journal of Bioscience. Karena kan kita pengennya result kita itu dibaca orang dan bermanfaat. Itu mungkin ya Bu Feni. Itu dari sudut pandang seorang chief editor ya. Nah sekarang Bu Sasti mungkin yang udah pengalaman masuk Q1 melulu gitu, gimana nih ngepilah-pilah data supaya misalnya Q1, karena kita misalnya ikutan buat kelas profesor program itu kan harus Q1. Tapi wah ini datanya banyak Q2, itu gimana nih Bu Sasti, mungkin bisa sharing pengalamannya. Kalau saya juga sebenarnya kalau di Jepang sendiri orang nggak terlalu banyak aware ya apa sih Q1 apa Q2. Biasanya orang ngelihat apakah jurnal itu solid gitu. Jadi jurnal yang solid di bidang kita dan itu dibaca banyak orang di bidang kita. Jadi itu lebih ke menentukan kualitas jurnalnya dari situ gitu. Jadi misalnya kalau saya publikasi di jurnal ini kira-kira berapa banyak peneliti yang menjadi target audiens kita membaca jurnal tersebut. Dan kalau misalnya Q1 biasanya sih proporsional ya, biasanya berkorelasi positif gitu dengan orang-orang yang kita target baca, dan biasanya citasinya memang menurut pengalaman saya citasinya juga akan tinggi. Nah, bagaimana cara menentukannya? Biasanya saya rajin baca paper yang ada di jurnal tersebut. Mau itu Q1, mau itu Q2, berbagai jurnal itu kira-kira untuk bisa sampai keterima di jurnal tersebut biasanya kira-kira udah kebayang gitu. Sampai mana sih, sampai seberapa dalam. Kalau misalnya saya perhatikan, misalnya gini, kalau misalnya ada runutan eksperimen, kita punya hipotesa. Lalu hipotesa itu dibuktikan. Lalu kita melakukan satu rangkaian eksperimen untuk membuktikan hipotesa yang pertama itu biasanya tidak bisa tembus ke jurnal yang tinggi. Biasanya harus sampai kita punya hipotesa, terus kita ada pembuktian, habis itu dari pembuktian itu kita punya hipotesa baru, sampai akhirnya seluruh runutan itu ada validitas, dan sampai akhirnya ketemu dan diskusinya bisa sampai dalam dan tajam. Itu biasanya butuh
levelnya sampai situ. Tapi kadang kita mengejar juga, misalnya di field yang kompetitif, kalau kita mau ngejar sampai ke situ, kita juga terkejar waktu, takutnya nanti keduluan. Jadi akhirnya mungkin kita punya hipotesa, terus kita punya hasil, kita bisa validasi, short validation, yaitu kita bisa cocok mungkin untuk jurnal yang mungkin nggak Q1 tapi Q2, tapi dia juga solid, jurnal yang solid dan itu banyak dibaca. Kalau saya lebih pilih untuk speed-nya gitu, cepat terpublish daripada kita nanti nunggu kelamaan terus akhirnya risetnya itu jadi tidak lagi relevan atau outdated atau bahkan keduluan publish gitu. Good tips ya Bu Sasi sama Pak Beri, keren banget. Ini satu pertanyaan lagi ya, nanti Mas Sigit guide sesi ini setelah ini kita ngapain ya. Nah ini bagaimana, ada pertanyaan dari Pak Dadang Ramdan, bagaimana mengatasi reject oleh editor dengan alasan metode, padahal kita sudah jelaskan. Nah saya pernah hampir di reject di satu sama kerjaannya sama Bu Sasti. Karena kenapa? Kita punya sampel 1-3 replicate, yang satu cuma 2 karena ada masalah teknis, bukan kesalahan di kita. Kita kirim ke ke sequencing agency, kemudian di perjalanan kayaknya rusak gitu ya, entah oleh shipping dan sebagainya. Dan lalu kita jelaskan yang tadinya editornya itu mau bilang kayaknya nih kamu nggak 3 replicate nih, mau saya tolak lah gitu kasarnya, ternyata jadi diterima karena kita jelaskan bahwa kita sebenarnya melakukan biological replicate dan kita apa adanya. Akhirnya paper itu yang tadinya kayaknya udah mau di reject jadi diterima. Nah mungkin nih Bu Sasi sama Pak Beri, pertanyaan yang sebelum kita ke sesi yang latihan, bagaimana menjelaskan atau convince editor supaya sebetulnya kita tuh udah ngerjain yang maksudnya sesuai dengan aturan gitu ya, tapi atau karena suatu hal kemudian akhirnya dipertanyakan oleh para reviewer. Mangga, silakan Bu Sasi dulu atau Pak Beri dulu, silakan. Pak Beri dulu aja silakan, yang editor in chief. Jadi gini ya, artikel ilmiah itu kan catatan kita sebetulnya, catatan kita akan perjalanan menelitinya kita. Jadi yang kita tulis seperti kata Bu Feni tadi, apa adanya saja gitu. Jadi memang ada yang sudah dibuat replikasi 3 kali, lalu ada yang rusak, ada yang apa. Ya kita tulis bahwa itu seperti itu begitu. Jadi kalau editor atau reviewer bertanya, ya kita jawab apa adanya. Jadi kita tidak perlu mengada-ngada bahwa ini begini, ini begitu gitu ya. Jadi tulis saja apa adanya. Itu satu, bahwa itu adalah catatan dari penelitian kita setelah artikel ilmiah. Jadi rekan-rekan nggak perlu khawatir kalau dijelaskan dengan baik, maka pasti reviewer atau editor pasti menerima, oh ada hambatan itu toh. Dan mereka kalau di bidangnya itu juga berkutat dengan hal yang sama, pasti tahu, oh iya saya juga pernah sih ngalamin itu. Jadi dia akan memaklumi gitu. Jadi itu no problem sebenarnya ya. Biasanya yang galak itu adalah reviewer yang bukan dari bidangnya. Nah itu namanya nasib kita lagi sial ya. Dia nggak ngerti bahwa ada kesulitan-kesulitan di metode itu, dan itu sering terjadi. Kita jelaskan pun dia nggak ngerti, karena dia memang bukan dari bidang itu. Nah ini kan kita nggak bisa kontrol, kita dapat reviewer yang seperti apa. Reviewer yang muda-muda, yang baru mereview, biasanya galak-galak. Ya. Tapi reviewer yang sudah senior, sudah sering beralang buana, justru dia tahu, karena sudah pengalaman, memang hal-hal kayak gini tuh akan terjadi. Gitu. Dan biasanya lebih longgar, dan lebih memaklumi. Gitu. Nah itu namanya nasib ya, kita dapatnya reviewer yang galak atau yang bijaksana gitu. Nah, tapi intinya kita sebagai penulis hanya bisa berusaha menjelaskan apa adanya. Itu aja sih Bu Feni. Silakan Bu Sasti, mungkin ada tips trik. Ya, kalau misalnya saya mau menambahkan, terkadang memang ada kemungkinan ditolak karena metode, karena 2 hal. Metode yang dijelaskan itu tidak komplit. Jadi kalau misalnya metode memang sudah dijelaskan, tapi dengan informasi yang dijelaskan itu peneliti lain tidak mungkin bisa mereplikasi kerjaan yang sama karena tidak cukup detail. Itu satu. Yang kedua, metodenya itu tidak memenuhi kaidah standar ilmiah di bidang yang kita tekuni. Misalnya kalau di Indonesia, ya maksudnya di sekeliling kita mungkin secara biasa gitu misalnya melakukan metode tersebut, tapi rupanya sudah ada perkembangan di dunia gitu, bahwa misalnya cara seperti itu sudah outdated, sudah ada metode yang baru gitu, dan cara yang lama itu mungkin misalnya tidak lagi diterima sebagai metode yang biasa lazim dipakai. Jadi memang sangat tergantung. Jadi mungkin kalau misalnya ingin berdebat, bisa juga untuk memakai referensi terbaru yang menggunakan metode yang sama, dan itu bisa diterima kalau memang alasannya yang kedua gitu. Jadi waktu itu saya pernah punya pengalaman, kalau saya bukan metode tapi dikarenakan jumlah sampel.
Waktu itu saya meneliti tentang kopi luwak, sampelnya cuma ada 8. Dia bilang, ini nggak cukup untuk menentukan mana yang kopi luwak atau yang bukan kopi luwak, karena kamu cuma punya sampel kopi luwaknya cuma ada 8. Bagaimana kalau misalnya kamu bisa tahu research itu valid, karena jumlah sampelnya itu terlalu sedikit. Dan di situ saya berdebat bahwa 8 ini sudah sangat representatif, jadi sudah memenuhi konsep MACE, mutually exclusive, collectively exhaustive gitu. Jadi di antara 8 ini sudah mencakup semua kopi luwak yang ada di Indonesia, dan karena keterbatasan sampel, ini sudah maksimal yang bisa diperoleh oleh saintis manapun seperti itu, dan akhirnya itu bisa diterima. Contohnya seperti itu. Oke, Bu Sasti, Pak Beri, terima kasih. Kita mungkin Mas Sigit bisa guide selanjutnya kita di sesi yang workshopnya itu seperti apa ya, Mas Sigit? Oke, jadi di sesi 2 kali ini kan Bapak Ibu sudah menyiapkan ya mungkin beberapa untuk paper atau misalnya abstrak dan result yang sudah ada. Jadi kemudian saya akan bagi Bapak Ibu ke dalam 2 room. Mas Sigit, sebelum dibagi nanti dijelaskan dulu ya ke semuanya instruksinya ya. Oke. Harus mau ngapain gitu, baru nanti kita bagi. Sebentar ya. Wah, ada adik yang di Turki. Halo. Mau jadi saintis juga nih kayaknya ya. Iya. Oke, ini yang nanti untuk sesi 2 ya. Mas Sigit, apa boleh saya mulai untuk instruksi sesi 2-nya atau gimana? Mungkin Ya, boleh pasti Bu. Saya kalau masih ini breakout room dulu. Oh ya, silakan. Sambil Mulai dari Ibu ya. breakout room saya jelasin dulu ya. Oke. silakan. Jadi ini yang akan dilakukan sebelum nanti akan dibagi menjadi dua grup supaya bisa lebih intensif untuk bicara dengan saya sama Pak Beri gitu, nggak nunggu giliran. Kita nanti akan coba latihan. Yang pertama tadi kan sudah diajari sama Pak Beri banyak ya tentang bagaimana memutuskan title yang bagus gitu. Jadi tadi Pak Beri sudah menyampaikan title yang bagus itu harus informatif dan berbagai macam title itu bisa berubah gitu bergantung dari target jurnal. Jadi nanti kita akan memberikan masukan ke title yang kalian akan propose berdasarkan draft. Lalu tadi kita sudah sampaikan untuk yang pertama kita akan lihat title-nya, dan dari title tersebut informasi apa yang ada di situ dan kira-kira apa yang mungkin bikin orang untuk bertanya-tanya dan tertarik gitu ya. Nah, yang kedua, ini tugas yang kedua ya, untuk menjawab 4 pertanyaan berikut. Jadi kan kita kan tadi sudah minta ya kalau peserta yang mau ikutan untuk latihan ada list of results gitu. Jadi apa sih dari urutan, kan kata Pak Beri juga tadi bilang ya, Beri penting sekali kita udah menentukan figures dan tables yang akan dipakai dan juga urutannya. Dan nomor 1, tolong tulis 2 sentence max dalam bahasa Inggris, tidak usah banyak-banyak. A brief summary of the main points, nggak perlu ada background, pokoknya resultnya itu bilang apa, dalam 2 kalimat. Yang kedua, apa artinya hasil dari penelitian kita ini apabila dibawa ke dalam satu konteks. Contohnya, kira-kira dari hasil yang kita dapatkan ini, conclusion apa yang bisa ditarik gitu, kesimpulan apa yang bisa ditarik dari penelitian ini gitu. Jadi bagaimana kita bisa menyimpulkan berdasarkan konteks dari penelitian kita. Nomor 3, kita pengen nulis untuk siapa. Jadi dari sini nanti kita akan, kalau kita sedang menulis paper itu, kita membayangkan target audience-nya itu untuk siapa sih? Apakah misalnya kayak tadi contohnya Pak Beri soal temulawak dan diabetes, apakah kita ingin dokter yang baca, atau kita pengen natural product scientist, kita pengen kayak chemist, itu nanti kita akan bayangkan siapa sih kira-kira target audience kita. Kalau kita sudah bayangkan kita itu menulis untuk siapa, yang nomor 4 adalah apa yang perlu mereka ketahui. Jadi misalnya kalau misalnya tadi soal temulawak, untuk natural product chemist gitu, misalnya kita pengen tahu komposisi dari temulawak itu, dan apa sih kontribusi yang kita bisa berikan
kepada target audience kita untuk bisa memajukan ilmu pengetahuan di bidang tersebut. Dan apabila misalnya kita nggak publikasi di situ, kira-kira mereka bakalan kelewatan apa sih? Apa sih kira-kira kontribusi kita yang paling utama yang akan sangat dihargai oleh reader kita. Jadi yang pertama tadi kita tunjukkan title kita. Yang task yang kedua adalah kita bikin 4 poin ini, 2 sentence max, lalu kesimpulannya singkat aja. Nomor 3 bisa nanti kita mau tulis untuk siapa, dan yang keempat apa sih kontribusi yang paling signifikan dari paper kita ini untuk research field kita. Lalu yang terakhir, nanti ini untuk latihan selanjutnya bisa di rumah, bisa kalau memang sempat kita kerjain yang nomor 3 ini kalau sempat ya. Yang pertama adalah kita pilih 3 figures yang paling penting. Mungkin kalian punya 3 atau 5 atau ini, tapi pilih yang paling 3 yang paling penting dan kunci. Dan tulis dalam 1 atau 2 kalimat untuk setiap figure. Figure ini tentang apa dan kuncinya apa. Lalu step kedua, baru di situ untuk memperkenalkan studi 2 atau 3 yang sudah dilakukan sebelumnya secara singkat. Lalu step ketiga, nanti kita bisa bikin 1 atau 2 slide untuk menjelaskan tentang significance dari penelitian. Ini kalau misalnya butuh bantuan secara visual untuk Tadi kepotong di yang grupnya Pak Beri, kalau di grupnya Bu Sasti bagaimana? Mungkin diberi rangkuman aja paling ya Pak Beri ya. Pak Beri belum gabung ya? Nah, Pak Beri sudah gabung. Kami tunggu grupnya Bu Sasti dulu. Timnya Bu Sasti sudah bergabungkah? Nah, sudah. Jadi mungkin karena tadi lagi asik-asiknya membahas Pak Beri dan Bu Sasti, terus tiba-tiba diminta gabung lagi. Mungkin untuk diskusi yang kali ini dirangkum dulu Bu dan Pak Beri dari grup kecil, apa kira-kira poin-poin yang penting gitu untuk kita bisa catat. Silahkan Bu Sasti dulu mungkin, lalu Pak Beri ya. Nanti pertanyaan kita lanjutkan di sesi diskusi, masih ada Bapak Ibu. Baik, terima kasih banyak karena tadi juga butuh waktu ya untuk latihan dan juga ada beberapa yang memang tidak menunjukkan graf. Jadi agak sulit untuk menilai gitu ya kira-kira apakah sudah sesuai atau tidak. Jadi mungkin apabila yang tidak tadi sempat untuk didiskusikan bisa kirim materinya lewat email dari tim saya. Lalu tadi masukan yang menurut saya lumayan penting adalah title itu jangan terlalu general. Jadi memang kata Pak Beri sangat bergantung dari jurnal yang dituju, tapi juga harus informatif gitu. Jadi harus ketahuan kan misalnya kalau title-nya itu terlalu general tidak kelihatan gitu. Misalnya kita ingin memberikan significance atau kontribusi di bidang apa gitu. Jadi title itu juga harus sangat informatif. Dan masukan yang kedua, untuk membuat story yang baik, memang kita harus memiliki kemampuan untuk bercerita gitu. Jadi biasanya kalau saya sendiri membuat paper itu seperti kayak membuat buku cerita yang bergambar tanpa ada tulisan dulu. Jadi seperti picture book gitu. Jadi dengan saya membaca hasil saya, apakah saya bisa memahami gitu dari picture book tersebut. Tapi kan itu kan di bidang saya life science dan engineering. Mungkin di sini ada Ibu Ulil Afwa tadi di bidang hukum mungkin sangat berbeda ya karena hukum itu lebih ke kajian policy, dibahas dengan regulasi yang ada, lalu usulan kebijakan seperti itu ya Bu ya. Kebetulan suami saya dosen hukum, jadi sedikit-sedikit pernah baca papernya. Jadi sangat berbeda ya dari ilmu sosial. Jadi yang tadi saya sampaikan itu yang berbasis data dan key drivernya itu adalah berbasis data itu lebih ke bidang-bidang ilmu pasti. Seperti itu sih kayaknya mungkin diskusi dari saya. Mungkin Pak Beri ada tambahan? Ya, kebetulan tadi baru 1 paper yang sempat dilihat ya tentang review paper. Jadi belum bisa lihat hasil karena review paper kan. Tapi pada intinya memang kita harus lihat case by case ya untuk memberi saran. Jadi tadi Mas Dito sudah dapat beberapa tips dari saya terkait paper review-nya. Jadi memang paper itu nggak semuanya harus yang
jenis lain ya. Nah, itu kalau kita menulis review paper itu jangan seperti ini untuk semua ya, bukan untuk Mas Dito aja, tapi untuk semua. Jadi saya tidak sedang membahas apa yang ditulis Mas Dito, tapi apa yang suka dilakukan oleh orang ya, bahwa mereka membuat review paper itu seperti studi pustaka. Nah, itu adalah hal yang salah ya. Perbedaannya adalah kalau studi pustaka kita hanya menampilkan apa-apa yang sudah diketahui tertentu itu. Nah, yang beda dengan review paper adalah kita menawarkan konstruksi baru. Jadi dari apa yang sudah ada di saat ini yang sudah diketahui orang dan itu tersebar di mana-mana, ya, itu kita buat konstruksi barunya. Jadi kalau boleh saya mungkin supaya real saya tunjukkan tadi apa yang sudah saya tunjukkan di di grup saya ya, mohon izin ini. Misalnya contohnya begini. Ini paper review yang saya buat ya. Paper review yang saya buat. Jadi apa yang membedakan dengan literatur study adalah bahwa semua kalimat yang saya tulis itu adalah hasil penelitian orang. Jadi ketika ada kalimat ini itu siapa yang menemukan itu. Ketika progression bla 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 itu siapa yang menemukan. Ketika apa siapa lagi yang menemukannya. Ya, ini pengetahuan terserat di mana-mana. Nah, dari ini saya kumpulkan lalu mengkonstruksi baru. Ini menunjukkan, ini gambar saya. Ini saya yang membuat setelah saya membahas paper-paper dan termasuk dari lab kami bahwa neural stem seperti ini membentuk dirinya lalu membentuk diri menjadi neuron, membentuk dirinya. Nah, ini gambar-gambar saya dari rekaman pengetahuan. Lalu misalnya contoh DNA methylation. Bla 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 ini yang bla 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 ini ngomong lagi siapa. Ini pengetahuan pisah dari paper-paper yang berjumlah puluhan ya, bahkan ada yang sampai beberapa paper yang sama, ada lagi yang lain bla 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 gitu. Timbullah grafik ini. Ini saya yang membuat. Jadi ada paper yang membahas tentang lift bagaimana seperti ada paper yang membahas tentang bagaimana lift dan lain gitu. Nah, itu kita rangkum jadi satu konstruksi. Ya, jadi satu konstruksi. Kok stop ya screen sharing-nya? Oke, sorry. Kita ulang lagi. Nah, ini jadi orang publikasi satu paper di sini, ada orang publikasi satu paper, ada orang publikasi tentang aja, ada orang publikasi tentang BA. Itu kan Nah, kita saat menulis review paper, usaha membantu mereka mengerti bahwa paper-paper itu memiliki makna begini gitu. Review paper yang baik ya, kita memberi konstruksi. Dan ini contoh yang lain, ini puluhan gambar begini dan mereka membicara detail-detail kecil saja dari gambar ini. Nah, baru yang terakhir cerita review paper itu kita memberikan conclusion atau closing remark. Ada yang sudah kita tahu apa ya. Jadi misalnya di sini we have now established apa begitu, tapi apa yang belum diketahui. Nah, apa diketahui inilah yang akan perspektif kita memberi masukan ke orang bahwa di bidang ini walaupun sudah banyak yang kita ketahui tapi ada yang belum kita ketahui loh gitu. Nah, ini contoh lain ya di paper lain review juga misalnya gini, it established bla 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 ini. Nah, ini udah established, paper yang kita baca itu udah established begini. Nah, terus kita kasih masukan, tapi apa yang belum ada gitu. Misalnya sebagai contoh clear apa, lalu sebagai contoh karena ini, apakah karena apa gitu. Jadi itulah bedanya dengan literatur study. Ya. Ada hal-hal yang berbeda di antara review paper dengan itu. Jadi mungkin sekedar tambahan dari saya, bukan tentang original artikel, tapi yang tentang review paper. Terima kasih Pak Dery. Ya, mungkin diteruskan Bu Sasti, silahkan. Ya, kalau misalnya tadi masih ada pertanyaan atau ada yang belum terjawab atau masih ingin penasaran, mungkin bisa silahkan. Atau bisa ditunjukkan mungkin, tadi yang tadi ada yang menunjukkan. Ada yang nanya tentang publikasi di perpustakaan ya? Iya, gimana Pak Ber itu? Ya, jadi memang yang namanya publikasi itu
sebenarnya ada berbagai macam jenis ya. Namun yang utama adalah adanya proses telaah sejawat. Jadi artinya kalau paper kita terbit di perpustakaan itu mungkin maksudnya sebagai repositori kan. Sebagai repositori itu berarti belum melewati proses telaah sejawat. Oleh sebab itu harusnya tidak dinilai sebagai publikasi gitu. Makanya kalau di negara-negara lain ya, repositori untuk tesis, disertasi atau hasil seminar atau apa gitu ya, yang ditaruh di yang ditaruh di mana namanya di perpustakaan itu bukan publikasi. Tapi yang sudah melalui proses review seperti di jurnal itu baru yang kita sebut dengan nama publikasi. Namun memang cukup menyedihkan di Indonesia ini peraturan tentang penilaian publikasi. Jadi kalau apa yang kita publikasi di jurnal itu ternyata sudah ada di repositori, pada repositori itu hanya untuk menyimpan item tertentu yang belum dipublikasi, kita dianggap autoplagiasi gitu. Nah, itu yang salah di Indonesia sebenarnya. Jadi contoh misalnya kita punya disertasi, sudah jadi disertasi ditaruh di repositori perpustakaan tempat kita sekolah. Terus kita publikasi. Nanti kalau kita nilaikan artikel publikasi kita bilang itu nyontek daripada artikel yang ada di perpustakaan gitu. Nah, itu memang harus dirubah tuh di negara kita. Sama kalau kayak di Jepang, mungkin kayak saya dan Mbak Sasti, kita seminar itu kan justru sebelum publikasi untuk dapat masukan ya. Jadi kadang-kadang satu paper itu sebelum dipublikasikan kita seminarkan berkali-kali dengan topik yang sama. Nah itu kalau di Indonesia memang nanti pas mau naik pangkat dinilai artikelnya, loh ini kok udah diseminarkan berkali-kali, berarti kamu autoplagiasi dong, kok seminar berkali-kali. Nah itulah kekurangannya di Indonesia ya, banyak pejabat tidak mengerti dunia ilmiah. Justru seminar itu kan ingin mendapat masukan, sehingga saat publikasi itu sudah lebih baik begitu. Tapi malah jadi begitu. Jadi mungkin itu tambahan sedikit. Dari Bu Sasti, terima kasih banyak. Ini karena waktunya juga terbatas. Bapak dan Ibu tentunya welcome untuk bisa mengkontak Forti ya, ada emailnya. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut, kami juga berusaha nanti jawaban-jawaban yang belum pertanyaan yang belum sempat dijawab kita akan jawab berbarengan, nanti kita kirim dengan sertifikat, dengan akses ke ke rekodnya, kemudian juga bahan webinar hari ini. Tapi mohon maaf ya Bapak Ibu karena ini mohon maaf apabila kemudian bahan yang Bapak Ibu dapat dari webinar ini itu tidak untuk di-share untuk yang lain, tapi untuk di-keep untuk sendiri saja mungkin gitu ya. Itu mungkin dari saya, Pak Mas Sigit, mungkin bisa diindikan juga di-share webinar series berikutnya ya. Silakan Mas Sigit. Jadi mungkin Bapak dan Ibu, saya mewakili ya teman-teman dari Forti bahwa selain scientific writing hari ini, kita juga akan ada webinar series yang lain. Yang kedua, ketiga, dan selanjutnya ada tentang penulisan draft haki atau intellectual property ya, jadi paten. Kemudian juga ada bagaimana mendapatkan tips dan trik beasiswa. Ibu Sasi juga salah satu bicaranya. Nanti juga ada grant writing, bagaimana cara menulis proposal. Barangkali Bapak dan Ibu tertarik, atau mungkin juga ada yang sudah memang bergabung dengan kami sehingga bisa mengikuti seluruh rangkaian series webinarnya. Terima kasih banyak. Untuk hari ini kami mewakili Forman Institute mengucapkan terima kasih kepada pembicara narasumber untuk scientific writing, Pak Beri dan Bu Sasti. Terima kasih banyak untuk meluangkan waktunya, juga kepada Bapak dan Ibu peserta webinar yang sudah juga meluangkan waktu dan tenaganya untuk bisa ikut di webinar kami ini. Insya Allah kita akan mengadakan webinar-webinar lanjutan dan mungkin ini akan ada series gitu ya Pak Beri dan Bu Sasti, mungkin akan yang lebih intens. Kalau ini masih berupa kayak introduction, nanti mungkin ada yang lebih advance gitu ya, kalau yang ingin bagaimana masuk Q1 lalu mungkin kiat-kiatnya, mungkin nanti kita akan bikinkan series. Ya kayaknya harus whole day workshop kalau misalnya mau merangkum ini, mudah-mudahan introductory ya. Jadi bisa minimal dapat dulu gambaran. Tapi kalau misalnya memang training detail, biasanya memang harus sehari atau 2 hari workshop khusus yang detail.
Mohon juga masukan dari teman-teman dan Bapak Ibu, mungkin ada usulan gitu ya, webinar apa lagi yang kira-kira bisa kami arrange, tidak hanya scientific writing, karena kami kan kumpulan dari berbagai macam peneliti ya, bidangnya beda-beda begitu. Mungkin ada yang pengen spesifik, aduh writingnya Ibu tadi ada yang bidangnya hukum gitu. Nanti kita kita akan coba adakan juga teman-teman yang lain lebih spesifik bidangnya. Silakan mungkin untuk menuliskan kesan pesan dan juga ide-ide gitu ya yang bisa kami fasilitasi. Mungkin itu saja dari kami dari Forman Institute. Mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan kami banyak salah-salah kata juga hal-hal yang tidak berkenan. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa join untuk webinar-webinar kami selanjutnya. Mungkin Bu Sasti Bu Sasti ini adalah Managing Director atau Ketua Fortinya. Mungkin ada kesan dan pesan dulu sedikit ya sebelum saya tutup sebagai moderator. Silakan Bu Sasti. Iya, terima kasih banyak Ibu Feni. Bu Feni ini mentor saya, Pak Beri juga. Jadi sama-sama kakak kelas lah ya istilahnya, yang memang benar-benar encourage gitu saya untuk join ke Formind dan juga ke Formind Institute. Dan saya berharap dari saya nanti ke generasi yang lebih mudanya lagi ini juga ada regenerasi dan yang lebih, maksudnya kita bisa saling menyemangati gitu dan berkolaborasi juga. Satu lagi ada pesan sponsor. Jadi kita kan memang janjikan ada grand prize ya untuk webinar. Kebetulan hari ini kita mau launching juga jasa Forti gitu. Jadi kan ada yang bertanya, Forti itu apa sih sebenarnya? Memang kita organisasi profesional yang ingin memajukan riset dan ilmu pengetahuan. Jadi cara-caranya itu adalah dengan mengadakan event-event seperti ini, dan juga kita akan launching juga jasa gitu, jasa untuk paper review, untuk application review, consultation, dan nanti kita akan memberikan ke satu orang yang beruntung, dan kita akan memasukkan namanya dari orang yang mengambil paket atau 4 seri sebagai kandidat dari Grand Prize winner akan mendapatkan gratis paper review oleh tim Forti. Dan tentunya misalnya kalau saya nggak punya kapasitas untuk mereview paper hukum gitu ya, tapi nanti kita akan melibatkan ahli-ahli yang sesuai dengan di bidangnya untuk melakukan paper review tersebut. Jadi apabila tertarik untuk menggunakan jasa Forti, nanti bisa isi formulir s.id/jasa Forti, atau bila ada pertanyaan bisa juga kontak kita lewat email. Nanti untuk meminta penawaran ya, nanti kita akan bisa kirimkan quotation untuk berbagai jasa yang kita tawarkan, seperti yang bisa dilihat untuk manuskrip review, untuk English editing proofreading, bisa project proposal review, seperti Bu Feni yang jagoan banget untuk nulis grant ya Bu ya, misalnya, terus atau project consultation sesuai dengan expertise masing-masing anggota dari Forti maupun Formind maupun peneliti muda diaspora, peneliti diaspora juga, haki consultation atau legal contract drafting, macam-macam. Dan juga yang tadi seperti sudah dibilang ada surprise, jadi yang mengambil paket bundle 4 seri mendapatkan kupon diskon 100.000 untuk 1 kali layanan. Dan bila kalian sekarang baru ngambil 1 seri atau 2 seri terus mau di-upgrade, silahkan nanti tinggal sisanya aja. Jadi masih ada kesempatan untuk selanjutnya, misalnya kalian berminat untuk ikut yang 2, 3, 4, bisa juga untuk tinggal nambah aja gitu dari si bundle. Dan nanti kalian akan mendapatkan langsung kupon potongan 100.000. Dan tanpa panjang-panjang lagi, Mas Sigit, bisa kita undi grand prize winner-nya dari ada 7 kandidat yang mengambil 4 seri. Terima kasih banyak ya, udah semangat di awal gitu langsung. Terutama ada beberapa mahasiswa juga yang semangat langsung ngambil 4 seri paket. Bu Sasi, tapi sambil nunggu diundi nih ada pertanyaan, bagaimana katanya kalau misalnya ini bisa bikin kolaborasi di antara kita-kita. Tentunya welcome ya Bapak Ibu untuk bisa join forum Formind, Forum Peneliti Muda Indonesia. Kalau menurut WHO tuh peneliti muda tuh 65 tahun ke bawah Bu. Bapak Ibu. Jadi semua welcome, sama kita belum 65 kita masih ya begitu ya Pak Beri ya. Pak Beri masih muda, kita semangat. Iya, silakan betul. Bergabung. Betul. Jadi nanti ada Formind, mungkin nanti bisa diperlihatkan Mas Sigit. Nah ini bisa registrasi, kita bergabung di sana. Bahkan kita juga melaunching bareng-barengan teman I4 dan ALMI itu Indonesian Young Scientist Forum for COVID-19. Jadi kita rame-rame bikin riset terkait COVID.
Dan kita mungkin bisa apply bareng-bareng juga lewat LPDP, Rispro yang sekarang call dan sebagainya. Jadi welcome ya Bapak Ibu untuk bergabung. Silahkan Mas Sigit. Jadi sekarang diundi nih ya. Ya, jadi nanti forumnya dibagi untuk junior dan senior. Iya, nanti kita juga selanjutnya bukan hanya kita lagi lu lagi, nanti kita juga akan feature members baru yang baru-baru meniti karir. Kita juga nanti akan ada sesi early career researchers gitu untuk junior researchers. Oke, selamat ya. Jadi pemenangnya adalah Ibu Noviana Fanawati yang akan mendapatkan gratis paper review. Jadi nanti silahkan dikirim papernya, nanti akan kita review secara gratis. Oke, Ibu Noviana Fanawati dari instansi mana ya? Silahkan Ibu Noviana masih ada? Bisa memperkenalkan diri mungkin atau berikan kesan dan pesan mewakili teman-teman peserta supaya kita juga ada masukan, karena ini sebenarnya acara dari kita untuk kita ya Bapak Ibu. Ini kan kami peneliti-peneliti yang bergabung, saya Pak Beri sama Bu Sasti, ada Mas Sigit. Bu Noviana kalau masih ada, Ibu Noviana dari ITB ternyata ya. Bu Noviana mungkin lagi tidak online. Oke, nggak apa-apa ya, nanti dihubungi oleh Mas Sigit untuk ya. bisa apa namanya, bisa diupdate atau di follow up apa yang harus dilakukan selanjutnya. Mungkin akhir kata, terima kasih banyak sekali lagi. Mohon maaf apabila ada salah kata dan dalam penyelenggaraan kami kurang berkenan. Semoga Bapak ini juga acara ini atau webinar ini bermanfaat buat Bapak dan Ibu dan teman-teman, dan kita